Yo, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. Semifinal masuk. Prediksi Berarti Kak Odi dan Kak Teguh akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi ya. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya, timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner, gagal tendang penalti. Dan alhamdulillah, bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. Jauh kayak itu Kak. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita kompet, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya.
dengan 2 Dua kali golnya ngegol. plus 1 penalti. Setelah diomongin El Clemer. Iya, El Clemer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Strike. Gimana? Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Destroyer ya. Oke. Kita tahu sendiri James Kelly Destroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau ketika Bodinya kita kuat, Pak, ya? kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Strike. Artinya ketika Rafael Strike tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Destroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya bener. saling isi formasi dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Kelly tadi. Destroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya Kayak itu terus. Masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Destroyer bisa turun menggantikan Rafael Struij dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek ada- ya. Betul, betul. Kak, susah. gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan, ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada 1 atau 2 pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti Masalah sekali. taktik, Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan Masih netizen malam ini, dalam- Melisa. benar. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi Ferrari dia ini tadi. iya. Tetapi dia memang sedikit emosional orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbek ini tadi. Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih Kak. ya itu Jangan. tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Bener. Kalau dari kategori Iya. striker memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Ya, tidak terkalahkan. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena Licik. itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas Arab. pertandingan dengan Arab ya lumayan
jadi banyak perbincangan itu gimana Kak? Menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade Melisa? Betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri, dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Izquierdo ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada, dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang ya memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus, dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah Kak, hebat juga. Itu kan baru ini babak final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup, dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang dari Australia Kak ya? Betul. Sebelumnya ditakuti karena takutnya kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya Kak ya? Iya, betul. Nah ini wasit utama balik lagi Kak, wasit VAR yang dari Thailand. Yang dari Thailand yang kontroversi dari Qatar yang kita lawan Qatar Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih Kak, gimana Kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melisa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melisa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melisa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melisa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melisa. Karena Sintayong juga percaya diri Kak ya? Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya yang dia tidak nunjukin ini Kak ya? Garis offside. Iya benar, itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah.
Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Mungkin yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong, Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya, Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi, Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita, Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Coba di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu, Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini, Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus, Melisa. 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini, Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini, Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita, Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada ini. godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius, Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya, kita. walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. ya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung,
performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bener. Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini Tapi lebih ke individu personal Sintayong. Sintayong, benar Nah, sekali. semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Benar-benar. Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bener. Bung Toel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus ya, ada ya. oposisi. Karena Bahaya kalau itu semua. itu semua kan dia bisa tinggi hati, dan permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. celeneh. Celeneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu, itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak Iya. itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban, seperti yang saya katakan tadi, Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Benar. Melissa, sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan, dan ada satu yang masuk. Dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini, kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja, Semoga semoga saja. Nah ini juga Kak, apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus, Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi Oh, Kak. iya. Bung Betul. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya, perlu di Perubahan, ya dalam right back ini untuk posisi Iya. back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih, itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, benar. di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan
Dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melisa. Ya, mungkin Nah, iya. kalau di sini ya, kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah, itu tadi Saat kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full full tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar-benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah, ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak, tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melisa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah, Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melisa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang Tetap, tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melisa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri, Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi, sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti, sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melisa. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain, Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok. Karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja
para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. betul gitu. seperti pendahulu-pendahulunya ya dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Banyak star syndrome. Harusnya kita harus belajar dan belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya Kak dengan Iya. Sintayongnya. dari sebelum Piala Asia Iya, kualifikasi. Dan saat itu juga Marcelo Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia juga. percaya diri. Star sekali. boy, Ya, sebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di Walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi Bener, dia baru bener. sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari Asia, memantau di pertandingan Asia, ini. gitu. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? DKMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya yang posting iya. Cita. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Semoga-moga Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak. Waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang. Komang Teguh. Ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish Olimpiade. ya. Wish, wish, harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak. Apa? Ininya Kak, selebrasi. Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan Itu ditiru kartu kuning juga dapat kartu. bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa, Performa Hernando, performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya lawan Yordania kebobolan 1 artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak, yang lawan Australia. Betul. gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradana Maran. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan
bola sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti Tapi itu. dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi kayak. Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, kayaknya. udah habis. Udah habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kau tahu. Bagas. Bagas. Kan dia tidak main juga, Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang, Melisa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri, kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata, Melisa ya. Rata-rata kayak Rata-rata. gitu. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit, Melisa. Walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih pendek, ya tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker, Kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper Yang dia dan yang dia gagal nepis itu, Kak, di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang Oh, dia iya, yang penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti. sampai final juga. Iya, Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23. Iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hapner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melisa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melisa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melisa.
Saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Saat Nathan. ini Karena Nathan. memang Betul. Nathan penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di kamar itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi ke panggil kembali. Melanjutkan kan. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan Tom Hill kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komentar. Dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik kak, sudah Followersnya 1 juta kak. Nathan sudah naik. Ya saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton kak, nobar juga Iya. kak. Itu rombongan Oret Mangu dan lain-lain. Ternyata Bangun, ini ya, mereka memperhatikan juga ya iya, Tom pertandingan HY ya. Tom HY ini. Nah terakhir kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek. Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal lahirnya bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh dia. Iya. Tapi kalau aku bilang mungkin. Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin
Iya, 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Iya, Kak, benar. Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di Nova U16 ya. U16 dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang AFF ya? timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. Ya, Makan. makanya Scouting, ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Welder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek 17. kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil Sudah U20. U20. Ya, Wow. oleh Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang, Indonesia. yang menang Yang ini. penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk Indonesia. tanpa penalti. Tanpa penalti. penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara bahwa- Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Ah. Uzbek 2 kali. Tidak Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi iya, kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin, oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kami kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. oleh Lalu strike. kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu,
pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan apa? Dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. Jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis aja saja apa selisih permainannya. Jadi ya melawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, ya, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini pengganti. kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan 2 Dua kali golnya ngegol, plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkan Iya, El Clemmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Oke. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau ketika Bodinya kita juga ya. kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya bener. saling isi formasi dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly tadi. Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya Kayak itu terus. kayaknya Masih underperform ya? kayak underperform. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek agak- ya. Betul, betul. Kak, susah. gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun
dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti sekali. Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melisa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat. Kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker memang strikernya tidak tercatat di top score ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 kemenangan 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena licik. Itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Itu judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, dari Kak? kategori umur ya. Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir. 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Rizky Ridho ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin
Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan ya yang bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan dua Arab negara Saudi lah kak, hebat juga. itu kan baru di babak perempat ini. final. Di perempat final. Ada dua negara ASEAN lainnya, Vietnam, dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia kak ya. Betul Ya, betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. benar. Ternyata bermainnya adil ya kayak Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul, kita betul. lawan Qatar kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu wasit nih kak, gimana kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Benar. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, Benar. ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan itu, Qatar Kak. kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan bukan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini kak ya. garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga jadi tuh. sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini melawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah kak. Betul. Mencetak sejarah. Terus tapi dia minta maaf kak, kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Memang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari kak. Mungkin karena dia negara maju tadi kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri kak dengan tim kita ini. Itu gimana kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus maksudnya yang nggak ada Lepas pressure aja. tinggi segala macem. Itu gimana kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Kabar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melissa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melissa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar.
timnas merah putih kita, Melisa? Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru ini? Baru-baru Ada ini. godaan berarti Ada ini. godaan. Karena memang mereka Serius, Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti itu kan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong kan. Sudah deal ya Sudah bahasanya. deal. Walaupun Berarti- tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ah, ya, ini. tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bung Toel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bung Toel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Iya, Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga, Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia. Ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Benar. Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Benar Nah, sekali. semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Benar. Bung Toel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus gitu, ada ya. oposisi. Bahaya kalau itu semua. Itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. celeneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak Iya. itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi, Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga ketiga. dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalah.
Kalau kalah lagi, masih ada lagi. The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan 1 kan? Semoga saja. Semoga saja. Nah ini juga ke apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu apa namanya? Kapten kita yang senior? Terus, Jordi. Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan? Oh, iya. Bung Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak? Ada Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak? Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya masih perlu ini ya Kak ya? Perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah, jadi kalau kata-kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi untuk tampil. Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita pada posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu sudah pasti. Kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi saya. Banyak ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita.
Nah, artinya bukan tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Iya. Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir ya, ketua umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga Al Jazeera, Kak. ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit, dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam, Kak. Terus dilanjut Malaysia ya, Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit Iya. ya, kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi, Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga, Kak. Rizky Nah, Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia. Malaysia yang maaf ngomong tuh Biasa aja ya. lagi dibully, Kak. Maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana, Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain, Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok, karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar dan belajar, karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya, Kak, dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia Iya, PSSI. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya, saat Cina Taipei ya, kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, juga. percaya diri. Star boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini, Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas, Kak, di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya, Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia, dan satu lagi Bener, dia baru bener. sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau Asia, pertandingan Asia, ini. gitu. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut, Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum bertanding kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting, pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting iya. Cita. bareng Rizky Ridho, dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select, Kak. Waktu itu siapa, Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak, Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. listnya Olimpiade ini. Piala dan Piala Dunia ya. Dan Wish Olimpiade. ya. Wish, wish. harapan akhirnya menuju, Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando, Kak. Apa ininya, Kak? Selebrasi Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya, itu, Kak. Ini tadi cocok logi lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi, Melisa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi, Kak. Di awal-awal nendang
kalah apa namanya masuk deh nepis ya dia. Terus dia apa gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru Itu kartu katanya. kuning juga dapat kartu. Bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melisa, Performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melisa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa save Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melisa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya Melisa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melisa. Tetapi itulah tadi Melisa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melisa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradama Arhan. Lihat nggak gayanya? Mencium cincin pernikahan dengan santainya gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melisa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan ya, udah habis. Habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kau tahu? Bagus. Kan ada main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Indonesia. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Malaysia ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melisa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya kalau dulu ya. Beberapa Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak, di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang dia penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. Iya, berarti kan memang
prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hubner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hubner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hubner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat, yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Saya setuju sih Nathan. Kalau Kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Nathan. Memang betul. Penampilannya memang gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan Tom Hey kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja. Like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik, Kak. Sudah 1 juta, Kak. Nathan sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton, Kak. Nobar juga, Kak. Itu rombongan Oret Mangun dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan tim HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas udah itu kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melissa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melissa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang.
kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri, Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sini lah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip harus Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia, Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak dan sekarang makin percaya diri itu ya, kan. setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Safri juga disinggung pinter nyari ini kan. Makanya dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu, Kak? Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil U20 ya oleh Indra Safri. Kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa skornya? Tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas yang Indonesia. Yang penting menang. Nah, buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 untuk Indonesia. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya mungkin kuat, tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Tapi kita juga jangan. Dan juara Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak ada yang back to back ya. Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di babak final. Final, juara. Juara satu. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul. Di babak final, bukan di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. 3, 2, 1.
Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak. Timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu kayak? pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan secara ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten Itu itu. yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan ya kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, kalau agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis aja saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, ya, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini pengganti. kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan Gua 2 kayak golnya ingat, plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkan Iya, El Clemmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat
apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Destroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Destroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Strike. Artinya ketika Rafael Strike tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Destroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni, semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Destroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya kayak itu terus masih underperform ya. Underperform. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan dan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Destroyer bisa turun menggantikan Rafael Struij, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya, Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti sekali. Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melissa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang, khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker, memang strikernya tidak tercatat di top score ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa, tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 kemenangan 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan
jadi banyak perbincangan itu gimana Kak? Menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade Melisa? Betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando Izquierdo ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya. Pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah Kak, hebat juga. Itu kan baru di babak final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang dari Australia Kak ya? Betul. Sebelumnya ditakuti karena takutnya kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya Kak ya? Iya, betul. Nah ini wasit utama balik lagi Kak, wasit VAR yang dari Thailand. Yang dari Thailand yang kontroversi dari Qatar yang kita lawan Qatar Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih Kak, gimana Kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melisa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial, akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melisa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melisa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita punya Melisa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melisa. Karena Sintayong juga percaya diri Kak ya? Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya yang dia tidak nunjukin ini Kak ya? Garis offside. Iya benar, itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga itu. Sorotan dan keluhan Sintayong. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah.
Yang penting kita intinya permainan. Ya Qatar lah, Irak ini Iya, pun. ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Memang menang mental ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Ah ya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar, Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong, Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya, Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi, Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita, Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Coba di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu, Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini, Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus, Melisa, 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini, Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini, Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang. Kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita, Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru ini? Baru-baru Ada godaan berarti ini. Ya. Memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti itu kan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya. kita. Walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia. Ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung,
performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bener. Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini Tapi lebih ke individu personal Sintayong. Sintayong, benar Nah, sekali. semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Benar-benar. Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bener. Bung Toel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus ya, ada ya. oposisi. Karena Bahaya kalau itu semua. Ini semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. celeneh. Celeneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu, itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi, Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Benar. Melissa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau Irak. kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi, berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja, Semoga semoga saja. Nah ini juga ke apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus, Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi Oh, kan, iya, Bung iya. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak, ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya, perlu di Perubahan, ya dalam right back ini untuk posisi Iya. back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kakak tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita pada posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, benar. di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan
Dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah, itu tadi Saat kalau kakak Rizky ada nyambung Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jazz, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full full tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jazz bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah, ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak, tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang Tetap, tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi, sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti, sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melissa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya? Gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melissa. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain, Melissa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok. Karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja
para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. betul seperti pendahulunya ya dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar dan belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia paling biasa. Dan saat itu juga Marcelo Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia Kak. percaya diri. Star boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi Bener, dia baru bener. sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari Asia, memantau di pertandingan Asia, ini. Ya, mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum bertanding kontrak ya? DKMZ Denze. Iya. Dan Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya yang posting iya. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa foto dia yang list-listnya. list Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Itu tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru itu kartu kuning juga dapat kartu. Bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa Performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya lawan Yordania kebobolan 1 artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa shift Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia Melissa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Kan? Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradana Maran. Lihat nggak gayanya? Mencium cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan? Iya betul sekali. Nah ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan
sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti Tapi itu. dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi kayak. Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, udah habis. Ada habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kah tahu? Bagas kan dia ada main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Indonesia. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Malaysia ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melissa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker kak. Iya kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin yang dia dan yang dia gagal nepis itu kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang dia yang penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini kak, kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih, ada favorit nggak maksudnya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu kan. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hapner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior Melissa dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Nathan. Karena memang penampilannya memang
gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi, dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Witan lah ya di Karawang itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi ke panggil kembali. Melanjutkan kan, ya. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan ada Tom Haye kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah Followersnya 1 juta Kak. Nathan sudah naik. Ya, memang, ya saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Iya. Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata Bangun, ini ya, mereka memperhatikan juga ya iya, Tom pertandingan HY ya. Tom HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos tanpa penalti. ini terjadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan
Iya, Kak. benar. Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di Nova U16 ya. U16 dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang AFF ya? timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. Ya, Bakat. makanya Scouting, dia ya? ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Welder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek 17. kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil Sudah U20 langsung U20. ya Wow. oleh Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang, Indonesia. yang menang Yang ini. penting menang. Nah, lo buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk Indonesia. tanpa penalti. Tanpa Tanpa penalti. penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara bahwa- Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Ah. Uzbek 2 kali. Jadi Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi iya, kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu, juara satu. Amin, ya? amin, 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 amin. Amin, oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kami kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit, Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia, betul. Kak, ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. oleh Lalu strike. kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya asisten pelatih lebih Betul. tepatnya ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main dan
banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya? Jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan ya kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, kalau agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis aja saja selisih permainannya. Jadi ya melawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkan Iya, Elkan itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly-Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly-Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly-Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni, semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly-Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya kayak itu terus. Masih underperform ya. Underperform. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly-Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada 1 atau 2 pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa.
ini sangat terbukti Masalah sekali. kanan, Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan Masih netizen malam ini, dalam- Melisa. benar. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan. Tetapi Ferrari dia, ini tadi. ya. Tetapi dia memang sedikit emosional orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbek ini tadi. Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih Kak. ya itu Jangan. tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Benar. Kalau dari kategori Iya. striker memang strikernya tidak tercatat di top score ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan, tanpa Tapi kebobolan. kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 kemenangan 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Yang tidak terkalahkan. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena Licik. itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas Arab. pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren Kak. naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru nih? Baru-baru Ada godaan berarti Ada ini. godaan. Memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti itu kan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya. kita. Walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. ya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar itu untuk gaji dia sendiri bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Nah, ini menarik kita bicara mempoil Melisa.
Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bung Toel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin betul. dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. kan? Nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Iya. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya, Yeah. pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. Harus ada oposisi, oposisi. bahaya kalau itu semua. Itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? Indonesia tapi dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa, sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Juara juara ketiga ketiga. dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja. Nah, ini juga ke setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, iya. Bung Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah, untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya. Perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah, jadi kalau kata-kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melisa kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia 23 ini Melisa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melisa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya.
Itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita pada posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih, itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melisa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandi Uwas, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melisa. Ya, mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah, itu tadi kalau kakak ada yang Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah, ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak, tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melisa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melisa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melisa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi, sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti, sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melisa.
Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok, karena mental dia sudah terbentuk. Pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia paling biasa. Dan saat itu juga Marcelo Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri dia juga. Percaya diri. Star boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia, dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau pertandingan ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi ngomongin Garuda Select Kak. Waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau ini ngeliat nggak Kak? Ada foto dia yang list-listnya listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish harapan akhirnya menuju Kak ya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak. Apa ininya Kak, selebrasi seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melisa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru katanya. Kartu kuning juga dapat kartu. Benar, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melisa performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melisa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1. Artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa shift Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia Melisa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya Melisa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melisa. Tetapi itulah tadi Melisa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melisa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti.
mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pratama Arhan. Lihat nggak gayanya? Santai. Cincin pernikahan dengan santainya gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu, Melisa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Kak? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Iya, Korea Korea Selatan ya. itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti Tapi itu. dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah Ini lagi Kak ya. Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, ada udah habis, ada habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Olimpiade masih Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kau tahu. Bagas kan dia ada main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang, Indonesia. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri, kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata, Malaysia ya. Rata-rata kayak Rata-rata. gitu. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat, coba kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Oh, benar. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit, Melisa. Walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih pendek, ya tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper Yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press AFF U23 yang dia yang penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. benar. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hapner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang
bermain selalu 120 menit, Melisa. Kita Tiap lihat, hari. yang tidak pernah Tanpa diganti. ganti, benar, Ganti. Kak. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melisa. Dengan tambahan Tom Hay nanti, artinya Wah. sangat gila permainan kita ini, Bener, Melisa. keren. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Ini Saat Nathan, ini karena Nathan. memang Betul. Nathan penampilannya memang gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di Karoma itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi ke panggil kembali. Melanjutkan kayaknya. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada dua pemain di situ. Ada kan ada Tom Hay kan di situ Tom Hay. juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik kak, sudah Followers sejuta kak. Nathan sudah naik. Ya, Iya. memang, saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton kak, nobar juga Iya. kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata Bangun, ini ya, mereka memperhatikan juga ya iya, Tom pertandingan HY ya. Tom HY ini. Nah terakhir kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek. Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia, Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah, Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri, Melisa. Benar. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia, Melisa. Nah Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu ya, kan. setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis
peluang tertutup habis. Benar. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya Apa itu, dari Kak? segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin Tipis. 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Iya, Kak, benar. Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya, mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di Nova U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang AFF ya? timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. ya, Bakat. makanya Scouting, ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Welder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek 17. kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil Sudah U20 U20. ya Wow. oleh Indra Safri. Kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang, Indonesia. yang Yang menang penting menang. Nah, lo buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk Indonesia. tanpa penalti. Tanpa Tanpa penalti. penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara bahwa- Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Ah. Uzbek 2 kali. Jadi Kak. Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kami kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit, Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia, betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. oleh Lalu strike. kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya,
banyak drama-drama juga kan Iya, di pertandingan itu gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan apa pelatihnya asisten pelatih lebih Betul. tepatnya ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu apa namanya pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan apa? Dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134 mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asistennya Itu itu. yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan ya kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, kalau agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis aja saja apa selisih permainannya. Jadi ya melawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita compete, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini pengganti. kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan Kalau 2 kayaknya golnya tuh, plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkan Iya, El Clamer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly-Stroyer ya. Oke. Kita tahu sendiri James Kelly-Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau ketika Bodinya kita juga, ya? kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly-Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya saling isi formasi dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly tadi. Kelly-Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya Kayak itu terus. kayaknya Masih underperform ya? kayak underperform. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin
James Kelly Sawyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan setelah yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya, Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek agak- ya. Betul. Kak, susah. gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 23 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti Masalah sekali. kanan, Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan Masih netizen dalam- malam ini, Melisa. benar. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi Ferrari dia ini tadi. ya tetapi dia memang sedikit emosional orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbek ini tadi? Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih Kak. ya itu Jangan. tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu, dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Bener. Kalau dari kategori Iya. striker memang strikernya tidak tercatat di top score ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa, tanpa kebobolan, tanpa Tapi kebobolan. kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 kemenangan 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Yang tidak terkalahkan. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena Licik. itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas Arab. pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya, Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang, Melisa. Semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya, Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren Kak. naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Betul Itu sekali. judul kita sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade benar sekali. Itu gimana Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir melakukan di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri, dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. 7 orang. iya, tapi yang intinya Hernando Izquierdo ya, hanya itu yang di Starting. starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, Iya. bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada, pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada, dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari
pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus dan Bener. patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan yang bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan dua Arab negara Saudi lah Kak, hebat juga. itu kan baru di babak perempat ini. final. Di perempat final. Ada dua negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia Kak ya. Betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya Kak ya Iya, maksudnya. betul. Nah, ini wasit utama balik lagi Kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul. kita lawan Qatar Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu wasit nih Kak, gimana Kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan bukan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini Kak ya. garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga jadi tuh. sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea Ya, ya. setelah Memang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar, Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa, yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 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 Itu secara spontan. Artinya apa?
seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Malaysia. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Malaysia. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh, baru-baru nih? Baru-baru. Ada godaan berarti ini. Memang mereka Serius, Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong kan. Sudah deal ya bahasa Iya. kita. Walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. ya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan hasil pertandingan sekarang. Harus ada oposisi. Karena bahaya kalau itu semua. Itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu kayak. itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? Tapi dan itu satu-satunya. Satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Anggaplah ini bonus lah. Kalau sampai target pribadi kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Betul. Dengan tim yang solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena bukan hanya
kemungkinan kita lolos itu kan banyak, mengharapkan pertandingan apa dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan, dan ada satu yang masuk. Dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, andai kita kalah dari sini, kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi, berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan 1 kan? Semoga saja. Semoga saja. Nah, ini juga ke apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu apa namanya? Kapten kita yang senior? Terus, Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, iya. Bung Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah, untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya, masih perlu ini ya Kak ya. Perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah, jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. ya? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita pada posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin Nah, kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah, itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis full tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah, ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak, tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahulah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri,
kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa Amin. saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya bukan tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Iya. Melissa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, ketua umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga Al Jazeera, Kak. ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit, dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam, Kak. Dulu. Terus dilanjut Malaysia ya, Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit Iya. ya, Kak ya, pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi, Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga, Kak. Rizky Nah, Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia. Malaysia yang maaf ngomong tuh Biasa aja ya. lagi dibully, Kak. Maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana, Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain, Melissa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok, karena mental dia sudah terbentuk. Pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar dan belajar, karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya, Kak, dengan Sintayongnya. dari sebelum Piala Asia Iya, kualifikasi. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya, kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia, Kak. percaya diri. Star boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini, Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas, Kak, di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya, Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia, dan satu lagi Bener, dia bener. sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau Asia, pertandingan Asia, ini. gitu, mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut, Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum bertanding kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Dan Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting, pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting iya. bareng Rizky Ridho, dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select, Kak. Waktu itu siapa, Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang. Komang Teguh. Ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini
Ngeliat nggak kak? Ada beberapa foto dia yang list-listnya. list dia Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish, wish harapan akhirnya menuju kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando kak, apa ininya kak selebrasi? Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu kak. Itu tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya, sampai dia minta maaf kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru Itu kartu kuning juga dapat kartu. bener, Kartu habis kuning. dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa, Performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini kak yang lawan Australia. Betul, gitu. itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa, saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradama Arhan. Lihat nggak gayanya? Santai. Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya betul sekali. Nah, ini kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan udah habis. habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas tahu. Bagus. Kan dia main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Melissa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Melissa ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melissa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini
Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang Melisa. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando tuh kan dari striker, Kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Iya. Beberapa Hernando. prestasi juga sudah Iya. diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper Yang juga, dia, dan Yang dia gagal nepis itu, Kak, di mana itu? itu Pertandingan apa? Itu di yang Piala dibahasnya ada AFF press conference. U23 yang Oh dia iya, yang penaltinya dia gagal. yang dia Itu- minta maaf itu untuk kan ganti. sampai final Iya, juga. benar. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Oh, oke. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Benar. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya, ya? Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih Selama ini timnas U23. Iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Ya, iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. banyak penggemar. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan Posisi aslinya dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Oh, Mer. iya. Sama Sekarang seperti lagi, Justin Kak. Hapner. Iya. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Benar. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan Keliling ya? kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melisa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Benar. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melisa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melisa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau Kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Saat Nathan. ini Karena Nathan. memang Betul. penampilannya memang gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di rumah itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. melanjutkan kayaknya. Dan sekarang juga balik Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada dua pemain di situ. Ada kan ada Tom Hey kan di situ Tom Hey. juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah Followersnya sejuta Kak. Nathan sudah naik. Ya, Iya. Memang, saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Iya. Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata Bangun, ini ya, mereka memperhatikan juga ya iya, Tom pertandingan HY ya. Tom HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas udah itu kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan, itu gimana Kak kedepannya harapan dulu?
Harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek. Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal lahirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip harus Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini terjadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Safri juga disinggung pinter nyari ini kan. Makanya dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil U20 ya oleh Indra Safri. Kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa skornya? Tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas yang Indonesia. Yang penting menang. Nah, lo buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 untuk Indonesia. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya mungkin kuat, tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Tapi kita juga jangan. Dan juara Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak ada yang back to back ya. Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di babak final. Final, juara. Juara satu. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Poku.
Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1, terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya siapa yang menang. Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Ayo, agak ke situ dikit, Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia, betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak. Timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow, mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asistennya itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis aja saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu kuning. Kuning, ya, Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak?
bicara soal ini ya, ini pengganti. kita sambungkan ke Struik yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struik ini? Cukup menarik Melissa untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struik yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan Gua 2 ingat golnya tuh, plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkan Iya, Elklemmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struik. Gimana? Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Oke. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau ketika Bodinya kita juga ya? kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struik. Artinya ketika Rafael Struik tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya bener. saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Kelly tadi. Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya Kayak itu terus. Masih underperform ya? Kayak underperform. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struik, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek agak- ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada 1 atau 2 pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti Masalah sekali. taktik Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan Masih netizen dalam- malam ini, Melissa. benar. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi Ferrari dia ini tadi. iya. Tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbek ini tadi. Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih Kak. ya itu Jarang. tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Bener. Kalau dari kategori Iya. striker memang strikernya tidak tercatat di top score ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa, tanpa kebobolan, Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan
16 pertandingan ya. Ya, tidak terkalahkan. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena Licik. itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas Arab. pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren Kak. naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade Melisa? Betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade benar sekali. Itu gimana Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23 diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando Izquierdo ya. Hanya itu yang di Starting. starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, Iya. bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino tidak ada, pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan Benar. patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan bukan yang tim-tim hebat seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah Kak, hebat juga. itu kan baru ini babak perempat ini. final. Di perempat final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia Kak ya. Betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. ini. Benar. Ternyata bermainnya adil ya Kak ya, Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi Kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul. kita lawan Qatar Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih Kak, gimana Kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melisa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melisa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melisa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melisa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melisa. Karena Sintayong juga percaya diri Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat
timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini kayak. garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi benar-benar. sorotan. Jadi sorotan juga jadi tuh. sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Menang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Ah ya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23. ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Kabar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melisa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nating tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong itu ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Wow. Baru-baru ini? Baru-baru. Ada godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti itu kan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya Sudah, bahasanya. walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. ya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia. Ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik,
Tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung, performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bener. Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini Tapi lebih ke individu personal Sintayong. Sintayong, benar Nah, sekali. semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Benar-benar. Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bener. Bung Toel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus ya, ada ya. oposisi. Karena Bahaya kalau itu semua. itu semua kan dia bisa tinggi hati, dan permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. celeneh. Celeneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu, itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, Kak? Iya. itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. Satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban, seperti yang saya katakan tadi, Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Benar. Melissa, sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja, Semoga semoga saja. Nah ini juga Kak, apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus, Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi Oh, Kak. iya, Bung betul. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya, perlu di Perubahan, ya dalam right back ini untuk posisi Iya. back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih, itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, benar. di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan
Dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Itu tadi Saat kalau kakak ada nyambung Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jazz, Tom Haye dan Ratnar Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full full tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jazz bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar-benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya bukan tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melissa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melissa. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain, Melissa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja
para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. betul gitu. seperti pendahulu-pendahulunya ya dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Banyak star syndrome. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. dari sebelum Piala Asia Iya, PSSI. Dan saat itu juga Marcelo Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan yang saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia juga. percaya diri. Star boy Ya, disebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau pertandingan ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Liga 2 Belgia ya? Liga juga. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Semoga-moga Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau ini ngeliat nggak Kak? Ada foto dia yang list-listnya listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish harapan akhirnya menuju Kak ya. Seperti judul kita tadi. Betul saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru itu kartu kuning juga dapat kartu. Bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa Performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya. Lawan Jordania kebobolan 1. Artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Prambanan. Lihat nggak gayanya? Mencium cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan? Iya betul sekali. Nah ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan
sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti Tapi itu. dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi kayak. Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, udah habis. ada habis. heeh. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kah tahu? Bagas kan dia ada main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Indonesia. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Malaysia ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melissa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker kak. Iya. Iya kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin yang dia dan yang dia gagal nepis itu kak, di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya AFF U23 yang yang penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. Iya, Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini kak, kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih, ada favorit nggak maksudnya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu kan. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hapner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior Melissa dengan tambahan Tom Hey nanti artinya sangat gila formasi kita ini Melissa.
Saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Nathan. Saat ini Karena Nathan. memang Betul. Nathan penampilannya memang gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di kamar itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi ke panggil kembali. Melanjutkan kayaknya. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan ada Tom Haye kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komentar. Dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus-ratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik kak, sudah Followers 1 juta kak. Nathan sudah naik. Ya, Iya. Ya saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton kak, nobar juga Iya. kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata Bangun, ini ya, mereka memperhatikan juga ya iya, Tom pertandingan HY ya. Tom HY ini. Nah terakhir kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek. Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Bener. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal lahirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene-nya masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini percaya diri. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase benar-benar. Dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin
Iya, 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Iya, Pak. Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16 dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang AFF ya? timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. ya, Bakat. makanya Scouting ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Welder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil Sudah U20 U20. ya Wow. oleh Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang ya, Yang menang. penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk tipis Indonesia. ya. Tanpa penalti. Tanpa penalti. penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa. juara Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia, betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu,
pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di di- klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan apa? Dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. Jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin. Siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asistennya itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis aja saja apa selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita kompet, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan Gua 2 ingat golnya banget. plus 1 penalti. Setelah diomongin El Kelmer. Iya, El Kelmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau ketika kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya Kayak itu tuh. Masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun
dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti sekali. Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melisa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Itu judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, dari Kak? kategori umur ya. Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23 diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando Izquierdo ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino tidak ada, pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin
Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan ya, yang bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan dua Arab negara Saudi lah kak, hebat juga. itu kan baru ini Di perempat final. Di perempat final. Ada dua negara ASEAN lainnya, Vietnam, dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia kak ya. Betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. ini. Bener. Ternyata bermainnya adil ya kak ya, Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul. kita lawan Qatar kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu wasit nih kak, gimana kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, bener. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini kak ya. Garis offside. Iya benar, itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Bener. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea Ya, ya. setelah Menang menang sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Bahaya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari kak. Mungkin karena dia negara maju tadi kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri kak dengan tim kita ini. Itu gimana kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa, yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melissa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melissa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar.
timnas merah putih kita, Melisa? Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru nih? Baru-baru. Ada godaan berarti Ada ini. godaan. Memang mereka Serius, Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti itu kan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya Sudah, bahasanya. tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar? Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya gaji- staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ah, ya, ini. tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Buntoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Buntoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya data-data saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya Ya. antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. Harus ada oposisi, oposisi. bahaya kalau itu semua. Itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prostat. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? Tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalah.
Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja. Nah, ini juga ke apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu apa namanya? Kapten kita yang senior? Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, Bung Toel iya. tadi karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah, untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya masih perlu ini ya Kak ya. Perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah, jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi untuk tampil. Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Guinea, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis full tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau ini lolos Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan sudah kuat itu sudah pasti. Kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga back kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah, ini Kak, bicara soal timnas Indonesia sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui seluruh publik tahulah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi saya. Ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita.
Nah, artinya bukan tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Iya. Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera, Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya? Gantian ya. Dulu Vietnam, Kak. Terus dilanjut Malaysia ya, Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit Iya. ya, kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi, Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga, Kak. Rizky Nah Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. lagi dibully, Kak. Maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana, Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain, Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok, karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar dan belajar, karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya, Kak, dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia Asia. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya, kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, juga. percaya diri. Star boy Ya, sebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini, Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas, Kak, di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya, Kak, baru 16 menit katanya main. Karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia, dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau pertandingan ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk dia belum lanjut, Kak ya? Belum diperpanjang kontrak. Belum diperpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting, pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting bareng Rizky Ridho, dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi ngomongin Garuda Select, Kak. Waktu itu siapa, Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau ini ngeliat nggak, Kak? Ada foto dia yang list-listnya list-listnya Olimpiade ini, Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. wish harapan akhirnya menuju, Kak ya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando, Kak, apa ininya, Kak, selebrasi seperti Emiliano Martinez ya. Iya, itu, Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi, Melisa. Oke, betul. Itu dia kontroversi, Kak. Di awal-awal nendang
kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia apa gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya, sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru Itu kartu katanya. kuning juga nggak dapat kartu. Benar, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melisa, Performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melisa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa shift Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melisa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Kan. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya Melisa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melisa. Tetapi itulah tadi Melisa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melisa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Prambanan. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melisa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti tapi itu. Dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan ya, udah habis. Habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kah tahu? Bagas. Kan dia ada main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Indonesia. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Malaysia ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Arina. Artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melisa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya. Iya kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya AFF U23 yang dia penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. Berarti kan memang
prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hubner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hubner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hubner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau Kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Nathan. Memang betul. Penampilannya memang gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada dua pemain di situ. Ada kan Tom Hey kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja. Like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus-ratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik, Kak. Sudah 1 juta, Kak. Nathan sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton, Kak. Nobar juga, Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan tim HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melissa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melissa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang.
kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri, Melisa. Bener. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene-nya masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia, Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase bener-bener. Dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya, mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya? U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Safri juga disinggung pinter nyari ini kan? Makanya dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu, Kak? Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil U20 ya oleh Indra Safri. Kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa skornya? Tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas yang Indonesia. Yang penting menang. Nah, lo buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 untuk Indonesia. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya mungkin kuat, tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Tapi kita juga jangan. Dan juara Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak ada yang back to back ya. Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di babak final. Final, juara. Juara satu. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1, terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang, kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul. Di babak final, bukan di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. 3, 2, 1.
Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi, dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi ya. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak. Timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap, siap, siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan Iya, di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin. Siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten Kita itu. yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita kompet, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin El Kelmer. Iya, El Kelmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan soal Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat
apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Destroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Destroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau ketika kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Strike. Artinya ketika Rafael Strike tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Destroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Destroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal, bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya kayak itu masih underperform ya. Underperform. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Destroyer bisa turun menggantikan Rafael Struij, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi itu ya. Betul. Gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti sekali. Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melissa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat. Kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang, khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker, memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena itu tadi ya, itu tadi kan. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melissa dari pertandingan kita
dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya, Melissa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang, Melissa. Semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya, Melissa. Sangat kita apresiasi. Kalau kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melissa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melissa? Betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri, dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando Skirido ya. Hanya itu yang di Starting. starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, Iya. bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada, dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus, dan Benar. patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan ya, yang bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah, Kak, hebat juga. itu kan baru ini baru perempat ini. final. Di perempat final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup, dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit, Kak. Wasit Evans ya, kalau nggak salah yang Ya. dari Australia, Kak ya? Betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya, Kak ya? Iya, Maksudnya. betul. Nah, ini wasit utama balik lagi, Kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul. kita lawan Qatar, Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih, Kak, gimana, Kak? Bahas wasit. Nah, ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya, Melissa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial, akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita, Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah, itu sangat menarik, Melissa. Nah, artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya, Melissa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini, Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri, Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini, Kak ya. Garis offside. Iya, benar. Itu kan Offside, terkena ya. itu lagi Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini Iya, ini lawan
Uzbekistan. Mungkin yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Menang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Bahaya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus biasanya, yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong, Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya, Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi, Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita, Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu, Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini, Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus, Melisa, 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini, Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini, Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang. Kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita, Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong itu ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada godaan berarti ini. karena memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya, itu. walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. ya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya gaji- staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Sintayong, benar Nah, sekali. semoga cuman kita bisa
katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Benar-benar. Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Betul. Bung Togel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus ya, ada ya. oposisi. Bahaya kalau itu semua. Itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prostat. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. celeneh. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? Tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melissa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja. Nah, ini juga Kak, apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi Oh, Kak. iya, Bung betul. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah, untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya. Perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah, jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia 23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita pada posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau tidak sampai masuk babak final atau kalah perebutan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin
Elkan Bagot bisa jadi solusi Nah, sebelah kanan. itu tadi, Saat kalau kakak Rizky ada Ri- nyambung Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jazz, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full ya, kita full. tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jazz bisa ditaruh sebelah kanan kan sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melisa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melisa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang Tetap tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina Melisa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya Kak ya, pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok, karena mental dia sudah terbentuk. Pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan betul seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia paling biasa sih. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand
menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, juga. percaya diri. Star boy Ya, sebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri, akhirnya Indonesia dibahas Kak di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi Bener, dia baru bener. sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau Asia, pertandingan Asia, ini. Ya, mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa dipanggil, diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting iya. Cita. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Semoga-moga Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish, wish harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Itu tadi cocok lagi lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melisa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan itu ditiru kartu katanya. kuning juga dapat kartu Bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melisa, Performa Hernando, performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melisa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melisa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melisa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melisa. Tetapi itulah tadi Melisa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melisa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradana Maran. Lihat nggak gayanya? Mencium cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melisa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya?
Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, ada. udah habis. Oh, Ada udah habis. heeh. Wah, tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih bisa. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kah tahu? Bagas. Bagas. Kan dia tidak main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang, Melissa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata, Melissa ya. Rata-rata kayak Rata-rata. gitu. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat coba kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Oh, benar. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit, Melissa. Walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih Masih pendek, iya tidak terlalu tinggi. Benar-benar. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper Yang dia, dan yang dia gagal nepis itu kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang Piala dibahasnya ada AFF press conference. U23 yang Oh, dia iya, yang penaltinya gagal. Yang dia Itu- minta maaf itu untuk kan ganti. sampai final Iya, juga. benar. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah ini kak, kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Favoritnya belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih Selama ini timnas U23. Iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu kan. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hapner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini karena memang penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa
overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan ada Tom Haye kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja. Ini like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus-ratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah 1 juta Kak. Nathan sudah naik. Ya, memang, ya saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan Tom Haye ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sini lah bakal akhirnya bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene-nya masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Dia. Tapi kalau aku bilang mungkin. Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main sebagian bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya? U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan
Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. ya, Bakat. makanya Scouting, ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Gelder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek 17. kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil masuk U20. U20. Ya, Wow. oleh Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang ya, Yang menang. penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk tipis Indonesia. ya. Tanpa penalti. Tanpa Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak kan? Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Poku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan Iya, di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini.
tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Nah, di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain. Tapi tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 yang pemain luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa aja seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Apalagi kalau agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik Melisa untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin Elklemer. Iya, Elklemer itu ternyata tidak berpengaruh dengan soal Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly-Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly-Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly-Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni, semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly-Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya kayak itu terus. Masih underperform ya. Underperform. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly-Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi jelek ya. Betul. Gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada 1 atau 2 pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti sekali. Iya, betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Nah,
Artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melisa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Itu judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, dari Kak? kategori umur ya. Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir. 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu bukan U23 diasuh oleh Indra Sapri dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Izquierdo ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino tidak ada, pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa tapi pemainan timnya mungkin bagus dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah Kak hebat juga. Itu kan baru final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak.
wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia Kak ya. Betul betul. Ya, betul. Australia. Arab- Sebelumnya ditakuti karena takutnya ini Kontroversial. ya. Bener. Ternyata bermainnya apa? Adil ya Kak ya Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi Kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul, kita betul. lawan Qatar Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu wasit nih Kak, gimana Kak? Mas. Heeh. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Benar. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, Benar. ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, bener. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan itu, Qatar Kak. kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan Jangan banyak ketakutan, Kak, ya. ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini Kak ya. Garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi benar-benar. sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini Iya, pun. ini lawan Uzbekistan. Mungkin yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah. Tuh tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea Ya, ya. setelah Menang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Bahaya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Kabar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melissa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melissa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melissa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada ini. godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk
tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang Tapi pelatih bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong kan. Sudah deal ya Sudah bahasanya. deal. Tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Nah, ini menarik kita bicara Bung Toel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bung Toel yang selama end dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tentang keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan hasil pertandingan sekarang. Harus ada oposisi. Bahaya kalau itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? Tapi dan itu satu-satunya. Satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Anggaplah ini bonus lah. Kalau sampai target pribadi kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Betul. Dengan tim yang solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena bukan hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ya andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan juara ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah lagi masih ada lagi Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Nah ini juga Kak, setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior. Jordi Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior
track backnya bagus-bagus kan Kak, ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya, masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini, apa untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kakak tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini, Melissa, bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah punggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi untuk tampil. Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita pada posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin kalau di sini ya, kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa melaju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua datang di Olimpiade otomatis full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu sudah pasti. Kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi saya. Ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melissa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak.
Terus dilanjut Malaysia ya kak ya? Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya Iya. kak ya, pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga kak. Rizky Nah Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia. yang maaf ngomong tuh Biasa lagi, aja ya. lagi dibully gak maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Malaysia sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok karena mental dia sudah terbentuk. Pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia biasa. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan yang saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri dia kak. Percaya diri. Star boy Ya, sebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas kak di. Walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya kak, baru 16 menit katanya main. Karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau pertandingan ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk dia belum lanjut kak ya? Belum diperpanjang kontrak. Belum diperpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi ngomongin Garuda Select kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau ini ngeliat nggak kak? Ada foto dia yang list-listnya list Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish harapan akhirnya menuju kak ya. Seperti judul kita tadi. Betul saatnya Olimpiade. Nah bicara soal Hernando kak, apa ininya kak selebrasi? Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Malaysia. Oke, betul. Itu dia kontroversi kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya sampai dia minta maaf kak ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru katanya. Kartu kuning juga dapat kartu. Benar, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Malaysia performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus Indonesia. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana
kebobolan 2-0 di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Kan? Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga, Melissa. Tetapi itulah tadi, Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu, Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradana Maran. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu, Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan ya, udah habis. Habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kah tahu? Bagus. Kan tidak main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang, Melissa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata, Melissa ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat, coba kita lihat timnas zaman dulu, ada Hendro Kartiko. Ketika Hendro Kartiko lengser, masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit, Melissa. Walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak, di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang dia penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando, karena waktu di Asian Games U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak,
kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih, ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Favoritnya belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu kan. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hubner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hubner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hubner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini karena memang betul. Penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada dua pemain di situ. Ada kan Tom Hey kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja. Like dan komentar. Dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus-ratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik, Kak. Sudah 1 juta, Kak. Nathan sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton, Kak. Nobar juga, Kak. Itu rombongan Orat Mangun dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan tim HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas udah itu kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melissa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melissa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia, Melissa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah, Melissa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri, Melissa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal akhirnya bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene-nya
masyarakat kita sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya betul. Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia, Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai Tanpa penalti. woi, dia percaya diri. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak Fase, final. bener-bener. Dan sekarang Makin percaya diri itu iya, kan? setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main sebagian bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya. Apa itu, dari Kak? segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Iya, Pak. Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di Nova U16 ya? U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang AFF timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini, Kak. ya, Bakat. makanya Scouting ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu, Kak? Welder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil masuk U20. U20. Ya, Wow. oleh Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu, Kakak, prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang ya, Yang menang. penting menang. Nggak mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk Indonesia. tanpa penalti. Tanpa Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa- juara Piala Asia kan gantian, Kak. Nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini, Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1, terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yo, agak ke situ dikit, Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi ya. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23, Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya.
pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali, lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner, gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melissa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di di- klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. Jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melissa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin. Siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melissa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melissa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkelmer. Iya, Elkelmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai
pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Strike. Artinya ketika Rafael Strike tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Carey-Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya bener. saling isi formasi dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly tadi. Carey-Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan. Tapi yang mainnya Kayak itu terus. Masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan. Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Carey-Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struij dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek agak- ya. Betul. Kak, gimana susah. Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 23 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan, ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti Masalah sekali. taktik, Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan Masih netizen malam ini, dalam- Melissa. benar. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi Ferrari dia ini tadi. ya tetapi dia memang sedikit emosional orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbek ini tadi. Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih Kak. Jadi ya itu jarang. tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Bener. Kalau dari kategori Iya. striker memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Ya, tidak terkalahkan. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena Licik. itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas Arab. pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melissa dari pertandingan kita dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya, Melissa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini di tim kali ini adalah semangat juang, Melissa. Semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya, Melissa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren Kak. naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melissa.
Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu bukan U23 diasuh oleh Indra Sapri, dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando Izquierdo ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, Iya. bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada, dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya. Pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus, dan Benar. patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan ya, yang bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah, Kak, hebat juga. itu kan baru ini Di perempat final. Di perempat final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup, dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit, Kak. Wasit Evans ya, kalau nggak salah yang Ya. dari Australia, Kak ya? Betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya, Kak ya, Iya, maksudnya. betul. Nah, ini wasit utama balik lagi, Kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul. kita lawan Qatar, Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih, Kak, gimana, Kak? Bahas wasit. Nah, ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya, Melissa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial, akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita, Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah, itu sangat menarik, Melissa. Nah, artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya, Melissa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini, Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri, Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini, Kak ya. Garis offside. Iya, benar, itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda, mungkin siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya, untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah, Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf, Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih, Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari, Kak,
mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu, ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong, Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya, Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi, Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pencinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita, Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu, Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini, Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus, Melisa. 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini, Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini, Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita, Melisa. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. lisan PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada godaan berarti ini. memang mereka Serius, Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya, kita. walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan hasil pertandingan sekarang. Harus ada oposisi. Bahaya kalau itu semua.
dari semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prostat. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? Tapi Oh. dan itu satu-satunya. Satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melissa, sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya apa namanya, kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan apa dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk. Dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini, kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja, Semoga semoga saja. Nah ini juga Kak, apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus, Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi Oh, kan, iya. Bung Betul. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track backnya bagus-bagus kan Kak, ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya, masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini apa untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kakak tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia 23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, benar. di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hutner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perebutan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Itu tadi Saat kalau kakak ada Rizky- Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu jadi bisa jadi solusi. Tapi
tidak usah mikir akan bagut, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jazz, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jazz bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar-benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melisa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah, Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan, tapi sangat cocok Melisa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, Tetap, memang tetap. tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina Melisa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melisa. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok. Karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia Olimpiade. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan, yang saat
Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia, Kak. percaya diri. Star sekalian. boy, Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri, media. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di Walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau Asia, pertandingan Asia, ini. Ya, mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting iya. Cita. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish, harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi? Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan itu ditiru kartu katanya. kuning juga dapat kartu. Bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa, Performa Hernando, performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Prambanan. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 sampai senior kan seperti Tapi itu. dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya?
Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, udah habis. Ada habis. heeh. Wah, tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih bisa. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kau tahu. Bagas. Bagas. Kan dia tidak main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang, Melissa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata, Melissa ya. Rata-rata kayak Rata-rata. gitu. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat coba kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Oh, benar. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit, Melissa. Walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih pendek, ya tidak terlalu tinggi. Benar-benar. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper Yang dia dan yang dia gagal nepis itu kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press AFF U23 yang Oh, dia iya, yang penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti. sampai final Iya, juga. benar. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini kak, kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksudnya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23. Iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hapner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hey nanti, artinya sangat gila permainan kita ini, Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini karena memang penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu.
Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun Instagram follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan ada Tom Haye kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja dan komentar. Dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus-ratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah 1 juta Kak. Nathan sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Kak. Itu rombongan Orat Mangun dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan Tom Haye. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sini lah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip harus Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Dia. Tapi kalau aku bilang mungkin. Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai penalti. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri ya, setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan
Indra Syafri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Syafri juga disinggung pinter nyari ini Kak. ya, Makan. makanya Scouting ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Welder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil langsung U20. U20. Ya, Wow. oleh Indra Syafri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang ya, Yang menang. penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk Indonesia. tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara bahwa- Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Ah. Uzbek 2 kali. Tidak Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi iya, kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin, oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1, terserah. Pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan di Babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Adi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi ya. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. oleh Lalu strike. kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan Iya, di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini.
tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain kalau tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita compete, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin Elklemer. Iya, Elklemer itu ternyata tidak berpengaruh bagi seorang Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya kayak itu terus masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya, Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan, ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada 1 atau 2 pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti sekali. Iya, betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah,
Artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melisa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh, dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat. Kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena licik. Itu tadi karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya, semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Itu judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, dari Kak? kategori umur ya. Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir. 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Izquierdo ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino tidak ada, pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah Kak, hebat juga. Itu kan baru ini babak ini. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak.
wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia kak ya. Betul betul. Ya, betul. Australia. Arab- Sebelumnya ditakuti karena takutnya ini Kontroversial. ya. Bener. Ternyata bermainnya apa? Adil ya kak ya Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul, betul, kita lawan betul. Qatar kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Cina itu wasit nih kak, gimana kak? Mas. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Benar. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, Benar. ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, bener. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan bukan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini kak ya. Garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi benar-benar. sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya bermain. Lah Qatar lah, Irak ini Iya, ini lawan Uzbekistan. Mungkin yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah kak. Betul. Mencetak sejarah. Tuh tapi dia minta maaf kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya setelah Menang menang sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari kak. Mungkin karena dia negara maju tadi kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri kak dengan tim kita ini. Itu gimana kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Kabar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa, yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melissa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melissa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melissa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada ini. godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk
tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang Tapi pelatih bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong kan. Sudah deal ya Sudah bahasanya. deal. Walaupun Berarti- tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya stok-stoknya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Nah, ini menarik kita bicara Bung Toel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bung Toel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya Yeah. antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, oposisi. bahaya kalau itu semua. Itu semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prosat. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Anggaplah ini bonus lah. Kalau semifinal target pribadi kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Betul. Dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ya, andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan juara ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Nah, ini juga setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior. Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior
track backnya bagus-bagus kan Kak, ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya, masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini apa untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kakak tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu bek kirinya Justin Hotner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua datang di Olimpiade otomatis full tim. Tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi banyak saya. ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya bukan tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melissa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin
kayak mana ya, gantian ya, dulu Vietnam Kak. Dulu. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit Iya. ya Kak ya, pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Rizky Nah Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia. yang maaf ngomong tuh Biasa aja ya. lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Malaysia sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok karena mental dia sudah terbentuk. Pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia paling biasa. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri dia Kak. Percaya diri. Star boy Ya, sebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau pertandingan ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk dia belum lanjut Kak ya? Belum diperpanjang kontrak. Belum diperpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau ini ngeliat nggak Kak? Ada foto dia yang list-listnya listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish harapan akhirnya menuju Kak ya. Seperti judul kita tadi. Betul saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi? Seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Malaysia. Oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan ditiru kan. Kartu kuning juga dapat kartu. Benar, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Malaysia
Performa Hernando, Performa dulu kita bahas ya. Performa. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak, yang lawan Australia. Betul. gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Benar. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pranata Maran. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Kak? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan ya, udah habis. Habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kau tahu? Kan dia tidak main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Melissa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Melissa ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melissa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16 dari SEA Games yang kemarin kiper yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya press U23 yang dia penaltinya gagal. Yang dia minta maaf untuk kan ganti sampai final juga. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa
melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri nih, ini Sintayong. Benar. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum ada ya? Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih Selama ini timnas U23 iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Ya, iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan Posisi dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Oh, Mel. iya. Sama Sekarang seperti gelandang Justin ya? Hapner. Iya. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Benar. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan Kelili dia. kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Benar. Kita lihat Iya. yang tidak pernah Tanpa diganti. ganti, Kan benar, ganti. Kak. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hay nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Keren. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau Kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Saat Nathan, ini karena Nathan. memang Betul. Nathan penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di kamar itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. melanjutkan kayaknya. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun Instagram follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berporak netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada dua pemain di situ. Ada kan Tom Hay kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komentar. Dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah Followersnya sejuta Kak. Nathan sudah naik. Ya, memang, saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Iya. Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata Bangun, ini ya, mereka memperhatikan juga ya iya, pertandingan Tom Haye ya. Tom Haye ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek. Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melissa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melissa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara
kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Benar. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sini lah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Kalau dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya? U16. Dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Safri juga disinggung pinter nyari ini Kak. Makanya dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil U20. Ya, Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa skornya? Tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas yang Indonesia. Penting menang ya, yang penting menang. Nah, buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 untuk Indonesia. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya mungkin kuat, tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Tapi kita juga jangan. Dan juara Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali, tidak ada yang back to back ya. Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di babak final. Final, juara. Juara satu. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul. Di babak final, bukan di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh.
hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia, betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap, siap, siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow, mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner, gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melissa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di Iya, pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Benar. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul, betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melissa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melissa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melissa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin El Kelmer. Iya, El Kelmer itu ternyata tidak berpengaruh bagi seorang Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan
bermain menggunakan James Kelly Destroyer ya. Oke. Kita tahu sendiri James Kelly Destroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau ketika Bodinya kita juga, ya? kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Strike. Artinya ketika Rafael Strike tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Destroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Bener, Semuanya bener. saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Kelly tadi. Destroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal, bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya Kayak itu terus. kayaknya Masih underperform ya? Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan Kelly dan yang diturunkan. sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Destroyer bisa turun menggantikan Rafael Struij, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya, Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek ada- ya. Betul, betul. Kak, susah. gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan, ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti Masalah sekali. taktik, Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan Masih netizen malam ini, dalam- Melissa. benar. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi Ferrari dia ini tadi. iya. Tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbek ini tadi. Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih Kak. ya itu Jarang. tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu, dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Bener. Kalau dari kategori Iya. striker memang strikernya tidak tercatat di top score ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa, tanpa kebobolan, tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Yang tidak terkalahkan. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena Licik. itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas Arab. pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melissa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya, Melissa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini
di tim kali ini adalah semangat juang, Melisa. Semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya, Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri, dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Izquierdo ya, hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya. Pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus, dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah, Kak, hebat juga. Itu kan baru ini perempat final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit, Kak. Wasit Evans ya, kalau nggak salah yang dari Australia, Kak ya? Betul. Sebelumnya ditakuti karena takutnya kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, ini wasit utama balik lagi, Kak, wasit VAR yang dari Thailand. Yang dari Thailand yang kontroversi dari Qatar yang kita lawan Qatar, Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih, Kak, gimana, Kak? Bahas wasit. Nah, ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya, Melisa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial, akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita, Melisa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah, itu sangat menarik, Melisa. Nah, artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya, Melisa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini, Melisa. Karena Sintayong juga percaya diri, Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya yang dia tidak nunjukin ini, Kak ya. Garis offside. Iya, benar, itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya, untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang Sintayong kan lagi-lagi
mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah. Terus tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. Minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Menang menang negara ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar. Tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Kabar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melisa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada ini. godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya, kita. berarti- Tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya gaji. stop-stopnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Buntoel Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Buntoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan, tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena
ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. Harus ada oposisi. Harus ya, ada ya. oposisi. Bahaya kalau itu semua. Ini semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. Aneh. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melissa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah. Benar. Kalau sampai Semifinal target pribadi betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, kemungkinan. andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau Irak. kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja, Semoga saja. semoga saja. Nah ini juga Kak, setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu si kapten kita yang senior Terus Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, iya, Bung betul. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi Iya. back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, benar. di situ ada Asnawi Mangku Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Mungkin Nah, iya. kalau di sini ya kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perebutan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi Nah, sebelah kanan. itu tadi kalau kakak ada Rizky Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu jadi bisa jadi solusi. Tapi
tidak usah mikir akan bagut, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jazz, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis Full full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau lagi. ini lolos Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jazz bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu Sudah pasti. kuat, benar-benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 maksudnya. Timnas U23. Begini Melisa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Benar. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melisa bagi Banyak saya. ngomong lebay. Banyak, Gitu. memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina Melisa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh biasa aja ya. Lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melisa. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok. Karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. Dari sebelum Piala Asia biasa sih. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan, yang saat
Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia, Kak. percaya diri. Star sekalian. boy, Ya sebut. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri, media. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di Walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari Asia, memantau di pertandingan Asia, ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting iya. Cita. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang. Komang Teguh. Ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. list-listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish, harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi? Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan itu ditiru kartu kuning juga dapat kartu. Bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa, Performa Hernando, performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1. Artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa save Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pranata Maran. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya?
Kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, ada. udah habis. Ada habis. Wah, tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih bisa. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas apa? Bagas. Bagas. Kan dia main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Melisa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Melisa ya. Rata-rata kayak gitu. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Iya, sekarang. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat coba kita timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Oh, benar. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melisa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. 178. Untuk seorang kiper itu masih Masih pendek, ya? iya tidak terlalu tinggi. Benar-benar. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Iya. Beberapa prestasi juga sudah Iya. diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper Yang dia, dan Yang dia gagal nepis itu kak di mana itu? itu Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press AFF conference. U23 yang Oh, dia iya, yang penaltinya dia- gagal. yang dia Itu- minta maaf itu untuk kan ganti, sampai final Iya, juga. benar. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Oh, Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini kak, kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya, Favoritnya ya? belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih Selama ini timnas U23. Iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Ya, iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu kan. banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Oh, Iya. Sekarang Sama seperti gelandang Justin ya? Hapner. Iya. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Benar. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hapner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hapner. Malahan Keliling ya? kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit Melisa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior Melisa dengan tambahan Tom Hay nanti. Artinya sangat gila formasi kita ini Melisa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Nathan. Karena memang Betul. penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di rumah itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Mungkin, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa
over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun Instagram follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan Tom Hill kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komentar. Dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah sejuta Kak. Nathan sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan Tom Haye ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sini lah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh dia. Tapi kalau aku bilang mungkin. Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan
Indra Sapri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra tim. Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. Ya, Kakak. makanya Scouting ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Gelder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek 17. kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil langsung U20. U20. Ya, Wow. oleh Indra Sapri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang Indonesia. ini, menang Yang ini. penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk tipis, Indonesia. tanpa penalti. Tanpa Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Ah. Uzbek 2 kali, Tidak Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi iya, kita iya, jangan iya. pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin, oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kami kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak. Timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hartner, drama gol tak jadi, segala macam gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan Iya, di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan Yang yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini.
tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain kalau tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan ya kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita kompet, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning kedua. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin Elklemer. Iya, Elklemer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya kayak itu masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada 1 atau 2 pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti sekali. Iya, betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah,
Artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melisa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena itu tadi itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Itu judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, dari Kak? kategori umur ya. Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23 diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Rizky ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino tidak ada, pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang ya memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah Kak hebat juga. Itu kan baru ini final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit Kak.
wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia kan ya. Betul betul. Ya, betul. Australia. Aaron- Sebelumnya ditakuti karena takutnya ini Kontroversial. ya. Bener. Ternyata bermainnya apa? Adil ya kayak Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi Kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul, betul. kita lawan Qatar Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu wasit nih Kak, gimana Kak? Bahas-bahas. Heeh. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Benar. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, benar. ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai Wasit sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, bener. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan itu, Qatar Kak. kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan Jangan banyak ketakutan, ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan bukan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin Amin. malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri Kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar ya, wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini Kak ya. Garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi benar-benar. sorotan. Jadi sorotan juga tuh. sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Gitu. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Mungkin yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Menang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Iya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure saja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik jadi Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Apa di mana-mana? Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa, yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melissa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melissa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melissa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru ini? Baru-baru Ada godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk
tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang Tapi pelatih bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong kan. Sudah deal ya bahasanya Iya. kita. Berarti- Tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya stok-stoknya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Bentoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Bentoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas Betul. kan, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan, tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya Yeah. antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan hasil pertandingan sekarang. Harus ada oposisi, oposisi. bahaya kalau itu semua. Ini semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 8 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpiade. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Anggaplah ini bonus lah. Kalau sampai target pribadi kita Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Betul. Dengan tim yang Betul. solid ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk. Dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ya, andai kita kalah dari sini, kita masih ada perebutan juara ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalah. Kalau kalah lagi masih ada lagi Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Nah, ini juga setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior. Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi Oh, iya. Bung Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior
track backnya bagus-bagus kan Kak, ada Ya, Sandy Nawawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya, masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini apa untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kata-kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi untuk tampil. Iya. Itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin kalau di sini ya, kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Nah itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratnar Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua datang di Olimpiade otomatis full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau ini lolos kayak. Iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu sudah pasti. Kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23. Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi saya. Ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi, sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti, sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melissa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media luar negeri yang bilang, karena
Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya Iya. Kak ya, pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Rizky Nah Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia. Malaysia yang maaf ngomong tuh Biasa aja ya. lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan karena tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Malaysia sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan visi bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya Kak dengan Sintayongnya. dari sebelum Piala Asia biasa. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan ya saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia Kak. percaya diri. Star boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri, akhirnya Indonesia dibahas Kak di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari Asia, memantau di pertandingan Asia, ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya yang posting iya. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang komen pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak, waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. list-listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish, harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak, apa ininya Kak selebrasi? Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Ini tadi cocok lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana?
sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan Itu ditiru kartu kuning juga dapat kartu. bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melisa, Performa Hernando, performa dulu kita bahas ya. Performa. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melisa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1, artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melisa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melisa. Benar. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melisa. Tetapi itulah tadi Melisa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melisa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pratama Arhan. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melisa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan ya, udah habis. habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kata. Bagas kan tidak main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Melisa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Melisa ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur, kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melisa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16 dari SEA Games yang kemarin kiper yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang dia penaltinya gagal. Yang dia minta maaf untuk ganti sampai final juga. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan
penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Favoritnya belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hubner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hubner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hubner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hay nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau Kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini karena memang Nathan penampilannya memang gila-gilaannya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di Karuman. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan Tom Hay kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik Kak, sudah 1 juta Kak. Nathan sudah naik. Saling menguntungkan lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton Kak, nobar juga Kak. Itu rombongan Orat Mangu dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan tim HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melissa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melissa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang.
kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri, Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sini lah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene-nya masyarakat kayak sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia, Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Dia. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Oh, ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu ya, kan. setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Safri juga disinggung pinter nyari ini Kak. Makanya dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu, Kak? Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil U20. Ya, Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa skornya? Tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas yang Indonesia. Penting menang ya, yang penting menang. Nah, buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 untuk Indonesia. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya mungkin kuat, tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Tapi kita juga jangan. Dan juara Piala Asia kan gantian Kak, tidak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali. Tidak ada yang back to back ya. Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini, Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di babak final. Final, juara. Juara satu. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga lagi ya. Betul. Di babak final, bukan di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yo, agak ke situ dikit, Kak. Nah, dah. Tes. 3, 2, 1.
Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak. Timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Benar. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini pengganti. kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan 2 Dua kali golnya nge-gol. plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkember. Iya, El Clemmer itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat
apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Destroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Destroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Strike. Artinya ketika Rafael Strike tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Destroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Destroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya kayak itu terus masih underperform ya. Underperform. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Destroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi ya jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti sekali. Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melissa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat. Kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker, memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena licik. Itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak?
Ya, semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren, kan? naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Rizky Ridho ya. Hanya itu yang di Starting. starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang ya memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah, Kak, hebat juga. Itu kan baru di babak ini. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk kemenangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit, Kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang dari Australia, Kak ya? Betul. Sebelumnya ditakuti karena takutnya kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, ini wasit utama balik lagi, Kak, wasit VAR yang dari Thailand. Yang dari Thailand yang kontroversi dari Qatar yang kita lawan Qatar, Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih, Kak, gimana, Kak? Bahas wasit. Nah, ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya, Melisa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial, akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita, Melisa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah, itu sangat menarik, Melisa. Nah, artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR, benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas, dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita punya, Melisa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini, Melisa. Karena Sintayong juga percaya diri, Kak ya? Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar ya wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya yang dia tidak nunjukin ini, Kak ya? Garis offside. Iya, benar. Itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah.
yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini Iya, ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah Menang menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta Iya. maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Ah, ya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu- ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada Lepas pressure aja. tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong, Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya, Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi, Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita, Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu, Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini, Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus, Melisa, 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini, Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini, Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita, Melisa. Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru nih? Baru-baru. Ada godaan berarti ini. Karena memang mereka Serius Kak? iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya. kita. Tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. ya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Tidak ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Buntoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Buntoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan. Tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel?
Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bener. Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini Tapi lebih ke individu personal Sintayong. Sintayong, benar Nah, sekali ya. semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Benar-benar. Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bener. Bung Toel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus ya, ada ya. oposisi. Bahaya kalau itu semua. Ini semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun merosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. celeneh. Nih. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melissa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. seperti ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan-pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau Irak. kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga saja. Semoga saja, Semoga semoga saja. Nah ini juga Kak, apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, iya, Bung betul. Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia 23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Benar. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi Sudah untuk biasa, tampil. kan? Iya, itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, benar. di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Benar, Kak. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin Nah, iya. kalau di sini ya
kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu, kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain, apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang. Itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratnar Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau ini lolos iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu sudah pasti. Kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 Timnas U23. Begini Melisa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melisa bagi banyak saya. Ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina Melisa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti sama seperti kita. Nah, artinya tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam Kak. Terus dilanjut Malaysia ya Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit ya kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi Kak. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga Kak. Nah itu mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia yang maaf ngomong tuh lagi dibully Kak, maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan kadang tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Melisa. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Melisa. Sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia.
Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun Benar. ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya Kak dengan Iya. Sintayongnya. dari sebelum Piala Asia Iya, paling biasa sih. Dan saat itu juga Marcelo Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan yang saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia juga. percaya diri. Star sekali. boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini Kak ya. Sampai Media-media luar negeri, media. Akhirnya Indonesia dibahas Kak di Walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya Kak, ya. baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan Persaingannya, Kak. dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi Bener, dia baru bener. sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari Asia, memantau di pertandingan Asia, ini. gitu, Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? Dan KMZ Denze. Iya. Dan- Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa dipanggil, bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting iya. Cita. bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select Kak. Waktu itu siapa Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang. Komang Teguh. Ada cita-cita bakalan mau Oh ya. ini ngeliat nggak Kak? Ada Beberapa- foto dia beberapa yang list-listnya. list-listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish Olimpiade. ya. Wish harapan akhirnya menuju Kak ya. Iya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando Kak. Apa ininya Kak selebrasi Ya, seperti Emiliano Martinez ya. Iya itu Kak. Itu tadi cocok lagi lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melissa. Iya, oke, betul. Itu dia kontroversi Kak. Di awal-awal nendang kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan Itu ditiru kartu kuning juga dapat kartu. bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melissa, Performa Hernando, performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melissa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1. Artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa save Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melissa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melissa. Benar. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melissa. Tetapi itulah tadi Melissa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melissa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pramana. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melissa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Kak? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi
Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti tapi itu. dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi kayak kayak Arhan, kayak Witan kan Ya, kayaknya. udah habis. Udah habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai batas Olimpiade. Olimpiade masih setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oh, oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Witan. Rizky Ridho, Witan, Hernando dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagas kata. Bagas. Bagas. Kan dia main juga kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Indonesia. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Malaysia ya. Rata-rata kayak Rata-rata. gitu. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat coba kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melissa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih ia tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari step-stepnya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker kak. Iya. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kita Yang dia dan yang dia gagal nepis itu kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang Oh, dia iya, yang penaltinya dia- gagal. yang dia minta maaf itu untuk kan ganti, sampai final Iya, juga. benar. Berarti kan memang prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini kak, kalau di timnas Indonesia kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih Selama ini timnas U23. Iya, U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu kan. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya Posisi dia kan aslinya dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Iya. Sama seperti Justin Hubner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hubner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hubner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior Melissa dengan tambahan Tom Hay nanti artinya sangat gila permainan kita ini Melissa. Iya,
Saya setuju sih Nathan. Kalau kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini Nathan. Karena memang Betul. Nathan penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan Dimarahi kan? Betul. Witan lah ya di kamar itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Sama. Tom HY dan Jenner itu kan sama? hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke Bertahan. bertahan. Kemungkinan, tapi kan tidak seperti itu. Karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa over confidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. melanjutkan kayaknya. Dan sekarang juga balik Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun Instagram follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berurap netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan Tom Hill kan di situ Tom Hill. juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik kak, sudah sejuta kak. Nathan sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton kak, nobar juga kak. Itu rombongan Oret Mangu dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan tim HY ini. Nah terakhir kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek. Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya Melisa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang. Karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi Melisa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang di era majunya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri Melisa. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asas semangat dari pecinta sepak bola Indonesia Melisa. Nah Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh dia. Dia. Tapi kalau aku bilang mungkin. Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu ya, kan. Setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin
Iya, 1-0 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Iya, Kak. Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di Nova U16 ya? U16 dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang AFF ya? timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Sapri juga disinggung pinter nyari ini Kak. ya, Kakak. makanya Scouting ya? dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu Kak? Gelder Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin yang bek U12. kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil Sudah U20. U20. Ya, Wow. oleh Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa Ya, skornya? tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas Yang penting menang Indonesia. ini, menang Yang ini. penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 Untuk tipis, Indonesia. tanpa penalti. Tanpa penalti. penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti Benar, itu. benar. Tapi kita juga jangan Dan lupa juara bahwa- Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Ah. Uzbek 2 kali. Tidak ada yang back to back ya. Iya, Tapi iya, kita iya. jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di Juara babak satu, final. Final, juara. Iya, juara satu. Amin, 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 amin. Amin, oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kami kita bertiga lagi ya. Betul, betul. Di babak final, bukan Di di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit kak. Nah, dah. Tes tes. Tes. 3, 2, 1. Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi. Dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi. Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas Tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak, timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Dari Kak Odi. Siap, siap, siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam gimana Kak? Wow, mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan Iya, di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan apa pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, apa namanya,
pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul-betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan apa? Dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. Jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, 2 pemain kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada 2 Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang 2 itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada 2 pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja apa selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, dengan 2 golnya plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkemper. Iya, Elkemper itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Stroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Stroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi, Melisa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Stroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melisa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni. Semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Stroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal, bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya kayak itu terus. Masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Stroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan Lagi ya jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melisa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melisa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun
dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melisa. Ini sangat terbukti Masalah sekali. taktik, Iya betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Ganti benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melisa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh, dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat. Kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu. Dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker, memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut ibarat kata sama Uzbek ini, khawatir karena licik. Itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya semoga ini bukan anti klimaks ya Melisa dari pertandingan kita, dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang Melisa, semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita keren, naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? Itu judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, dari Kak? kategori umur ya. Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir. 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Rizky Ridho ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya, pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin
Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak Bukan ya, yang bukan tim-tim hebat hebat. seperti kita ya. Iya. Ada Kuwait dan dua Arab negara Saudi lah kak, hebat juga. itu kan baru ini Di perempat final. Di perempat final. Ada dua negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu Satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang Ya. dari Australia kak ya. Betul. Australia. Sebelumnya ditakuti karena takutnya Kontroversial. Bener. Ternyata bermainnya adil ya kak ya. Iya, maksudnya. betul. Nah ini wasit utama balik lagi kak, wasit VAR yang Betul. dari Thailand. Thailand yang Iya. kontroversi dari Qatar yang Betul. kita lawan Qatar kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih kak, gimana kak? Bahas wasit. Nah ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya Melissa. Benar. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita Melissa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah itu sangat menarik Melissa. Nah artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia ya, sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Wasit Betul. VAR, bener. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, tetapi kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita yang kita punya Melissa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini Melissa. Karena Sintayong juga percaya diri kak ya. Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar ya wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya Yang dia tidak nunjukin ini kak ya. Garis offside. Iya benar, itu Offside kan ya. terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Benar. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah. Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Mungkin yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah menang ya. sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melissa. Bahaya nih kalau dia mudik. Bahaya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari kak. Mungkin karena dia negara maju tadi kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri kak dengan tim kita ini. Itu gimana kak? Terus tentu, ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada pressure tinggi segala macem. Itu gimana kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melissa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melissa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melissa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melissa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melissa, yang sangat bikin kita merinding ini Melissa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melissa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melissa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melissa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar.
timnas merah putih kita, Melisa? Oke. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang Lisan saja. Lisan saja. PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Oh. Baru-baru ini? Baru-baru Ada godaan berarti Baru- ini. ya? Karena memang mereka Serius, Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong- Tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. Ngomong juga kan dia ngomong kan. Sudah deal ya bahasa Iya, kita. iya. Tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar Itu untuk gaji dia sendiri, bukannya gaji- staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ah, tidak ini. ada masalah. Nah, ini menarik kita bicara Buntoel, Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Buntoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tetap keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. betul. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga, Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, Betul. kan? Nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan, tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung. Performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh, tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini lebih ke individu Sintayong. Nah, semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Bung Toel karena ada balancing ya Yeah. antara pro dan kontra. Jadi Sintayong tidak berpuas diri dengan hasil pertandingan sekarang. Harus ada oposisi, oposisi. bahaya kalau itu semua. Ini semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat netizen agak sakit hati. Celeneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi, Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target ke Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Melisa sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah. Benar. Kalau sampai Semifinal target pribadi betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Betul. Dengan tim yang Betul. seperti ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan dari sekian, kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Juara juara ketiga. dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalah.
Kalau kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan 1 kan? Semoga saja. Semoga saja. Nah, ini juga Kak, apa namanya? Setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu apa namanya? Kapten kita yang senior? Terus Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, iya. Bung Toel tadi Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah, itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah, untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas apa namanya, masih perlu ini ya Kak ya. Perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi back kanan ini Kak ya. Nah, jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia U23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti, tim ini sudah lama dibangun, pondasinya sekitar 4 tahun oleh Sintayong. Rata-rata pemain ini sudah lama bermain dengan Sintayong dari kelompok umur sampai ke timnas senior. Kalau kita lihat Melissa, di starting 11 saja kita katakan, tidak usah semua. Di starting 11 itu hampir separuh lebih mereka ini adalah penggawa senior. Artinya ketika mereka main ke kelompok umur, mereka tidak canggung lagi untuk tampil. Iya. Itulah kehebatan Sintayong dengan memangkas beberapa generasi. Tim ini sangat siap, pemain ini sangat siap. Pun saya sangat yakin di Piala Asia mendatang atau event-event selanjutnya mereka bakal lebih matang. Apalagi generasi di bawahnya sudah disiapkan oleh Sintayong. Itulah yang kita ketahui. Kembali lagi kita ke posisi wingback tadi, memang di timnas U23 nih itu yang jadi kelemahan kita. Berbeda kalau Melissa bicara tadi dengan senior tadi, di situ ada Asnawi Mangko Alam, di situ ada Sandy Walsh, banyak pilihan di situ sebenarnya. Bisa Yakob Sayuri. Ada Yakob Sayuri lagi di sana. Itu sebenarnya kalau di posisi timnas senior sangat sulit memperebutkan posisi ini. Nah, kalau berbeda lagi dengan posisi di kiri, itu back kirinya Justin Hartner dan Pratama Arhan itu tidak tergantikan baik di U23 maupun senior. Ini yang jadi catatan kita menarik, apa yang bakal dilakukan Sintayong untuk menambal posisi yang selama ini dikhawatirkan para pencinta sepak bola Indonesia, Melissa. Ya, mungkin kalau di sini ya, kita amit-amit kalau kalah tidak sampai masuk babak final atau kalah perburuan ketiga di playoff Olimpiade melawan Dunia, seandainya kita kalah itu bisa Sintayong bisa menambah pemain baru dan mungkin Elkan Bagot bisa jadi solusi sebelah kanan. Itu tadi kalau kakak ada Elkan Bagot. Rizky Ridho bisa digeser, Elkan Bagot di tengah atau itu, jadi bisa jadi solusi. Tapi tidak usah mikir Elkan Bagot, tidak usah mikir playoff dulu. Kita pastikan kita bisa maju ke final pada pertandingan ini. Kedepannya masih bisa ditambah pemain. Apalagi kalau kita di Olimpiade mendatang, itu kan di Olimpiade datang bisa ada 3 pemain senior yang bisa dipakai. Benar. Dan kabar-kabarnya, bukan kabar-kabar, keinginan netizen ada 3 pemain keturunan yang mau dipanggil kan, J.I. Jess, Tom Haye dan Ratna Oratmangun itu mau dipanggil. Jadi kalau sudah semua mau datang di Olimpiade otomatis full tim, tidak ada masalah lagi. Black kanan saya kira tidak terlalu bermasalah. Kalau ini lolos iya, kalau lolos ke Olimpiade kan J.I. Jess bisa ditaruh sebelah kanan kan, sudah kuat itu sudah pasti. Kuat, benar. Dan pada pertandingan ini ya semoga tidak ada masalah juga bek kanan lah. Kita berdoa sama-sama. Nah ini Kak, bicara soal timnas Indonesia, sudah tahu sendiri kan Kak, banyak pandit-pandit, maksudnya banyak pembicara, ahli-ahli yang akhirnya sadar Indonesia ini, katanya Kak tahu nggak judulnya di media Australia apa? Seorang raksasa yang tertidur lelap akhirnya bangun kan, bangkit lagi. Itu maksudnya apa pendapat Kakak dengan judul-judul media di luar negeri yang memuji timnas Indonesia ini? Timnas U23 Timnas U23. Begini Melissa, memang kita ketahui, seluruh publik tahu lah Indonesia ini merupakan negara yang besar, penduduknya banyak, dengan sepak bolanya yang gila. Artinya ini saatnya memang raksasa tadi terbangun. Betul, diksi memang terlalu melebih-lebihkan tapi sangat cocok Melissa bagi banyak saya. Ngomong lebay. Banyak, memang tidak apa-apa itu. Karena kita lihat sendiri, kalau kita cocok logi, banyak nih netizen mencocokkan perjalanan timnas Indonesia ini bisa jadi seperti Argentina, Melissa. Semoga saja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tahu sendiri Argentina di Piala Dunia kemarin di laga perdana kalah dengan Arab Saudi, sama seperti kita. Dan di babak perempat final menang penalti, sama seperti kita.
Nah, artinya bukan tidak mungkin doa atau cocok logi dan netizen itu benar-benar terjadi, Iya. Melisa. Dan yang bilang itu juga sebenarnya bukan dari ujuk-ujuk media Benar. luar negeri yang bilang, karena Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini wawancara dengan media luar negeri juga. Al Jazeera, Kak. Ya, bahwa kita ini, negara Indonesia ini potensinya besar dan selama ini sedang tertidur dan sekarang mulai bangkit. Dan ini kita salah satu bukti bahwa kita sedang bangkit seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan ya. Tapi ini mungkin kayak mana ya, gantian ya. Dulu Vietnam, Kak. Terus dilanjut Malaysia ya, Kak ya. Seperti roda kehidupan. Seperti roda kehidupan ya. Akhirnya Indonesia pelan-pelan bangkit Iya. ya, kayak pelan-pelan ini. Terus ada yang juga yang media Malaysia juga membahas soal performa Marcelino Ferdinand sampai dibilang pemain naturalisasi, Kak. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Marcelino Ferdinand juga, Kak. Rizky Nah, Ridho itu selesai. mereka ada yang dari pembawa acara di Malaysia, di salah satu televisi Malaysia itu bilang kalau dia terkagum-kagum dengan prestasi maksudnya Performa Marcelino Ferdinand dibandingkan dengan nomor 7 kaptennya timnas U23 Malaysia. Malaysia yang maaf ngomong tuh Biasa aja ya. lagi dibully, Kak. Maksudnya gara-gara ya itu tadi kebanyakan kadang tidak bisa membawa timnya, apalagi sering kalah kan, baru berapa gol kan waktu di itu gimana, Pak? Nah, ini menariknya Malaysia karena tadi saya bilang tadi, inilah hebatnya Sintayong, inilah visionernya seorang Sintayong, Malaysia. Coba kalau kita bayangkan Sintayong tidak memangkas generasi dan tidak berani menampilkan para pemain-pemain muda untuk ke senior, mungkin tidak akan ada Marcelino Ferdinand saat ini, tidak akan ada Rizky Ridho saat ini, karena mereka ini sudah tidak canggung lagi bermain Melisa sekelas internasional, mau berhadapan dengan siapapun mereka berani. Kita lihat saja seorang Marcelino Ferdinand itu, dia berani mengobok-obok lini tengah seluruh Korea Selatan, Australia pun berani dia obok-obok karena mental dia sudah terbentuk, pertandingan PC bermainnya sudah terbentuk. Semoga saja para pemain muda kita ini terus beranjak performanya. Jangan saja mereka cepat puas diri seperti dengan star syndrome. Betul, seperti pendahulu-pendahulunya ya, dalam tanda kutip ya. Banyak yang seperti itu. Harusnya kita harus belajar dan belajar karena itulah sepak bola. Siapa yang siap, dia yang pasti dipakai. Itu di dunia sepak bola Indonesia. Marcelino kan memang sudah dipakai oleh timnas, oleh Sintayong itu dari usianya 17 tahun ya. Dan dia juga Sudah 4 tahun ya, Kak, dengan Sintayongnya. dari sebelum Piala Asia kualifikasi. Dan saat itu juga Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda Indonesia kan yang saat Cina Taipei ya kalau nggak salah kualifikasi Piala Asia itu. Ya berarti sepanjang perjalanan itu ya mentalnya pasti terus meningkat. Bener, Dan percaya diri iya, dia, Kak. percaya diri. Star boy Ya, sebetulnya. berarti ya bukan ujuk-ujuk langsung main di timnas senior. Perjalanannya panjang untuk Marcelino bermain sampai tingkat ini. Sampai dibahas oleh ini, Kak ya. Sampai Media-media luar negeri. Akhirnya Indonesia dibahas, Kak, di walaupun belum bermain inti di Denze ya, Belgia. Iya, Kak, baru 16 menit katanya Ya, main. karena memang kebanyakan dipanggil di timnas Indonesia dan satu lagi dia baru sembuh dari cedera kan. Setelah itu kan ini kan banyak scouting dari luar negeri yang dari yang memantau pertandingan ini. Mungkin di situ juga menjadi kesempatan pemain muda kita untuk Dia belum lanjut, Kak ya? belum diperpanjang kontrak. Belum berpanjang kontrak ya? KMZ Denze. Iya. Liga 2 Belgia ya? Liga 2. Siapa tahu dengan banyaknya scouting pemain-pemain luar kita bisa diincar oleh tim-tim luar negeri. Dan selain itu kan ada yang pelatih dari Garuda Select ya, yang posting bareng Rizky Ridho dan langsung ada yang pemain timnas Indonesia dan ini pemain abroad selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Amin. Apalagi, ngomongin Garuda Select, Kak. Waktu itu siapa, Hernando dan siapa ya satu lagi yang Komang Teguh. ada cita-cita bakalan mau ini ngeliat nggak, Kak? Ada foto dia yang list-listnya listnya Olimpiade ini. Olimpiade dan Piala Dunia ya. Dan Wish ya. Wish harapan akhirnya menuju, Kak ya. Seperti judul kita tadi. Betul, saatnya Olimpiade. Nah, bicara soal Hernando, Kak. Apa ininya, Kak, selebrasi seperti Emiliano Martinez ya. Iya, itu, Kak. Itu tadi cocok logi lagi dengan Indonesia, timnas Argentina tadi Melisa. Oke, betul. Itu dia kontroversi, Kak. Di awal-awal nendang
kalah namanya masuk dia nepis ya dia. Terus dia apa gaya selebrasinya terus dibalas sama pemain Korea, dibalas lagi sama dia. Itu gimana ya? Sampai dia minta maaf Kak ke ke masyarakat Indonesia gara-gara itu jangan Itu ditiru kartu kuning juga dapat kartu. bener, habis dia joget itu dapat kartu kuning. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi Melisa, Performa Hernando performa dulu kita bahas ya. Kalau performa kita lihat performa Hernando sangat bagus ya Melisa. Kita lihat sendiri di pertandingan perdana kebobolan 2-0, di pertandingan pertama kita kedua tidak kebobolan ya kalau tidak salah ya, lawan Yordania kebobolan 1. Artinya satu pertandingan 1 gol bisa kita katakan rata-rata. Ini performa Hernando sangat baik. Juga persaingan sangat bagus baik di senior maupun di kelompok usia. Kita lihat beberapa sip Hernando itu sangat menyelamatkan timnas Indonesia, Melisa. Apalagi pas ini Kak yang lawan Australia. Betul. Gitu. Itu sebenarnya puncak dari performa Hernando. Dia berhasil menepis penalti striker Australia ya, Melisa. Nah, kembali lagi ke gaya atau selebrasi itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Bagusnya itu bisa kita menjatuhkan mental lawan. Tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga membuat performa kita tidak bagus juga Melisa. Tetapi itulah tadi Melisa. Saya hampir tidak percaya kita menang penalti itu Melisa. Apalagi di event sebesar ini dengan penampilan seperti ini disaksikan orang banyak, karena berarti memang itu tadi saya bilang mental kita sudah terbukti. Mental kita sudah terbukti. Itu kenapa saya mental kita sudah terbukti. Kita lihat saja, kita bandingkan si penendang terakhir penentu adalah Pradana Maran. Lihat nggak gayanya? Cincin pernikahan dengan santai dia gol. Artinya mereka tidak ada beban untuk itu Melisa. Itu hebatnya timnas kita kali ini. Sampai dibilang nendang santuy kan. Iya, betul sekali. Nah, ini Kak sama itu juga namanya gimana performa Hernando? Hernando di awal pertandingan melawan Korea Selatan mungkin agak gugup ya. Buktinya dengan gol dari Jisung ya pemain Korea Selatan itu kan sebenarnya bola lama. Mungkin setelah itu dia memperbaiki penampilannya dan sampai puncaknya 2 kali save penalti ya. Ya untuk sekarang ya bukan meremehkan penjaga gawang lain, tapi Hernando sedang on fire dan menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia dan bisa digunakan di under 23 dan sampai senior kan seperti itu. Tapi dia kayaknya untuk under 23 2 tahun kemudian kayaknya udah ini lagi Kak ya? Kayak Arhan, kayak Witan kan ya, udah habis. Tapi untuk Olimpiade masih bisa dipakai, batas Olimpiade. Setelah Olimpiade, andai kita lolos Olimpiade, setelah Olimpiade baru tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena ada 5 pemain kalau tidak salah, ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan, Hernando, dan ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 pemain. Bagus kan dia main juga Kak. Nah, menarik kita bicara soal penjaga gawang Melisa. Dari dahulu timnas Indonesia ini tidak pernah kehilangan atau kehabisan bakat-bakat seorang kiper. Kenapa? Karena di liga kita sendiri kiper itu selalu jadi pilihan utama, tidak memakai pemain asing rata-rata Melisa ya. Rata-rata. Tetapi saat ini sudah ada beberapa ya. Berbedanya itulah di posisi penjaga gawang kita memiliki banyak stok, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Dari senior maupun kelompok umur kita selalu ada muncul bibit-bibit berbakat. Kita lihat timnas zaman dulu ada Hendro Kartiko, ketika Hendro Kartiko lengser masih ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy, ada Peri Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kemarin ada sempat Nadeo yang naik, sekarang Hernando Ari. Nah, artinya apa? Kita untuk posisi ini tidak terlalu sulit Melisa, walaupun secara tinggi badan Hernando Ari tidak terlalu tinggi dibandingkan kiper-kiper yang lain. Untuk seorang kiper itu masih tidak terlalu tinggi. Tetapi kita lihat seorang Peri Rotinsulu, seorang Marcus Horizon sangat memuji dari kemampuan Hernando Ari ini, ketenangannya, dari refleksnya, dari save-save-nya. Memang kita harus akui untuk saat ini Hernando sedang naik. Hernando adalah pilihan utama kiper di senior maupun U23 memang. Dan bukan ujuk-ujuk langsung ke timnas senior, kan beberapa prestasi. Hernando itu kan dari striker Kak. Iya, kalau dulu ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih oleh Hernando ya, mulai dari Piala AFF U16, dari SEA Games yang kemarin kiper yang dia dan yang dia gagal nepis itu Kak di mana itu? Pertandingan apa? Itu di yang dibahasnya ada press U23 yang dia penaltinya gagal. Yang dia minta maaf itu untuk kan ganti sampai final juga. Berarti kan memang
prospek dia itu panjang, permainan dia memang bagus sampai dipanggil di kategori umur dan ini juga mungkin pembuktian bagi Hernando karena waktu di Asian Games U23, U24 kemarin kan penjaga gawangnya juga Hernando yang kebobolan 2 gol dari pemain Uzbekistan. Dan ini mungkin menjadi pembuktian dia untuk membawa timnas Indonesia bisa melaju ke final. Tapi kemarin kan pelatihnya Indra Safri ini Sintayong. Semudah-mudahan Sintayong lah bisa membawa timnas Indonesia melaju ke final dan kita lolos Olimpiade seperti itu. Amin. Nah, ini Kak, kalau di timnas Indonesia Kakak tuh sedang memperhatikan siapa sih? Ada favorit nggak maksud saya? Selama kita bertiga di sini nih saya belum tahu. Belum tanya. Favoritnya Kak Odi apa? Siapa? Kalau saya di gelaran kali ini saya lebih selama ini timnas U23 di ini saya lebih suka Nathan ya. Iya. Sebenarnya banyak penggemarnya itu Kak. Banyak penggemarnya. Banyak orang tidak tahu awalnya seorang Nathan itu bisa menjadi seorang gelandang karena sejatinya dia kan dipaksakan kan posisi aslinya itu back kiri ataupun full back kiri ya. Sama seperti Justin Hubner. Itulah hebatnya tadi seorang Sintayong. Nathan ini dipaksa menjadi seorang gelandang ketika Justin Hubner belum datang di pertandingan pertama. Tetapi kita lihat justru penampilannya lebih luwes, lebih lincah, lebih Spartan dibandingkan Justin Hubner. Malahan kalau nggak ada dia itu sangat kehilangan. Dia pun salah satu pemain yang bermain selalu 120 menit, Melissa. Kita lihat yang tidak pernah diganti. Selama ini kita harapan kita cuma ada pada Ipar Jenner yang dimana dia jenderal pengatur lapangan tengah. Tetapi kita lihat dengan duet Ipar dan duet Nathan Choon ini sangat menimbulkan asa, menimbulkan keinginan hasrat kita untuk lebih baik lagi. Saya rasa duet antara kedua ini bakal naik ke senior, Melissa. Dengan tambahan Tom Hay nanti, artinya sangat gila formasi kita ini, Melissa. Iya, saya setuju sih Nathan. Kalau Kakak Nathan juga? Setuju Nathan. Saat ini Nathan ya? Saat ini karena memang penampilannya memang gila-gilaan ya. Dia berada di semua posisi dan satu lagi, dia tidak canggung berkomunikasi antara dengan dimarahi kan? Witan lah ya di rumah itu. Untuk kemungkinan balik-balik ke senior dengan adanya tim HY, mungkin bahkan Ivar Jenner kemungkinan bisa digeser karena tipe permainan Tom HY dan Jenner kan hampir-hampir sama ya. Dan Nathan lebih ke bertahan. Mungkin, tapi kan tidak seperti itu karena jadi sehingga Ivar Jenner tidak bisa overconfidence lagi sekarang karena ada saingan Nathan seperti itu. Oke. Nathan memang mainnya bagus sekali. Wajar jika Sintayong ngotot untuk balik lagi panggil kembali. Dan sekarang juga balik ke Nathan ya. Heerenveen itu sekarang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia ya. Dari 170.000 akun follower di Instagram sekarang sudah hampir 500.000 kan. Berkorok netizen Indonesia. Serius? Iya, boleh dicek. Karena kan ada 2 pemain di situ. Ada kan Tom Hay kan di situ juga. Dan menariknya setiap misalnya Heerenveen memposting pemain-pemain selain Indonesia itu biasa saja like dan komen dan sekali Nathan di posting itu komentarnya sampai 45.000 dan like-nya sampai beratus-ratusan ribu. Berarti yang ini kan berpengaruh juga, Mbak. Followersnya Nathan juga naik, Kak. Sudah 1 juta, Kak. Sudah naik. Saling menguntung lah, simbiosis mutualisme antara Heerenveen, Nathan dan timnas Indonesia saling membutuhkan. Timnas senior juga nonton, Kak. Nobar juga, Kak. Itu rombongan Oret Mangun dan lain-lain. Ternyata ini ya, mereka memperhatikan juga ya pertandingan tim HY ini. Nah terakhir Kak, waktunya sudah mau habis ini. Dari Kak Odi, selain harapan apa sih yang pengen selain kita mau pengen maju ke Olimpiade ini untuk kedepannya nih, kan kita kan bakalan ada timnas U23 kan bukan mereka lagi ya, kayak Witan segala macam kan sudah nggak lagi kan. Itu gimana Kak kedepannya, harapan dulu, harapannya untuk kita malam ini pertandingan Uzbek? Nah, kalau pertandingan harapan saya malam ini tentu kita ingin menang ya, Melissa. Saya tidak muluk-muluk, mungkin kita berapapun skornya, apapun hasilnya kita harus menang malam ini. Mau penalti, perpanjangan, berapapun skornya saya harap kita bisa menang karena bukan tidak mungkin dengan timnas kita yang ada saat ini hal itu bisa terjadi, Melissa. Terus harapan kita dengan timnas Indonesia ini yang era majunya sepak bola Indonesia sekarang.
kita sudah tidak ada lagi jarak antara kelompok usia Melisa. Jadi generasi kita ini tidak putus. Semoga saja PSSI tetap menjaga marwah antara regenerasi per regenerasi. Dan tentunya grassroots ke bawah atau pertandingan kelompok umur itu harus lebih dimasifkan lagi. Dan yang paling penting itu adalah Melisa, meningkatkan kualitas dari liga kita sendiri, Melisa. Benar. Kenapa? Karena dengan adanya liga yang bagus di sinilah bakal akhirnya cikal bakal pemain timnas Indonesia ke depannya. Nah, artinya semoga dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir hal ini tetap terjadi, tetap terjaga hingga timnas kita dengan notabene-nya masyarakat yang sangat gila dengan sepak bola ini dalam kutip Brazilnya Indonesia ini Brazil. kita harus tetap menjaga marwah, menjaga asa semangat dari pecinta sepak bola Indonesia, Melisa. Nah, Kak Teguh gimana? Kalau kemarin kan waktu melawan Korea, aku pernah bilang ke pertandingan itu bisa diselesaikan sampai babak adu penalti. Kakak bilang, kakak bukan yang ngomong kalau nggak bakalan penalti karena udah ada persiapan. Oh, dia. Iya. Tapi kalau aku bilang mungkin Tapi kakak sampai babak adu penalti. Tapi kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, malah aku bakal optimis lolos sampai tanpa penalti. Oh, ini jadi. Karena bukan seperti itu, karena fase klimaks kita itu memang berada saat melawan Korea di babak fase dan sekarang makin percaya diri itu ya, kan. setelah itu bukan apa, karena setelah lolos semifinal kita tuh masih banyak kesempatan kita untuk melangkah ke Olimpiade. Jadi mereka bisa nothing tulus bermain dengan tenang. Andai pun kalah kan masih ada kesempatan lain. Dan kalau kemarin kalah melawan Korea Selatan itu otomatis peluang tertutup habis. Bener. Dan ini banyak peluang mereka untuk melaju ke Olimpiade itu masih banyak peluangnya, sehingga ya kemungkinan besar pemain malah bakal main nothing tulus, dan itu beban mereka semakin enteng dan main semakin bagus. Dan dibanding Korea Selatan, Uzbekistan ini menurut aku masih di bawah Korea Selatan ya dari segi permainannya, dan saya optimis bakal menang walaupun skornya mungkin 2-1 atau 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan untuk regenerasi ya, sekarang kan Indra Safri sendiri sudah menyiapkan tim U20 ya. Mungkin itu yang bakal di Nova Arianti di U16 ya. U16, dan itu juga lagi persiapan untuk Piala AFF. Kalau dari U20 kan sekarang timnas Indonesia lagi memanggil untuk TC kan, untuk kualifikasi Piala Asia pasukan Indra Safri. Jadi tidak putus regenerasi kita, dan mudah-mudahan Indra Safri dan Nova Arianto bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bisa nantinya naik ke Indra Safri juga disinggung pinter nyari ini kakak. Makanya dia ditaruh di U20, siapa tahu di U20-nya bisa dibawa ke U23 dan sampai senior. Dan beberapa pemain keturunan juga kan ada di U20 kan, seperti Gelder kan dipanggil. Dari mana itu, Kak? Gelder kan yang alumni Piala Dunia kemarin, yang bek kanannya itu kan baru umurnya baru 17 tahun tapi sudah dipanggil U20. Ya, Indra Safri kan beberapa pemain keturunannya juga dipanggil. Dan itu kan sebagai regenerasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Ada itu Kakak prediksi berapa skornya? Tadi saya bilang saya pede tidak bakal sampai adu penalti, skor 1-0 atau 2-1 bisa untuk kemenangan timnas yang Indonesia. Yang penting menang. Nah, mau buka tebak skor aja. Kalau saya 1-0 ya. 1-0 untuk Indonesia. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Ya, kita realistis karena Uzbekistan juga belum pernah kebobolan dalam pertandingan dalam turnamen ini ya. Ya, mungkin kuat tapi kan bukan tidak mungkin untuk dibobol seperti itu. Tapi kita juga jangan dan juara Piala Asia kan gantian Kak, nggak pernah ada yang Jepang 2 kali, Uzbek 2 kali, tidak ada yang back to back ya. Tapi kita jangan pikir ke final dulu, kita selesaikan dulu di semifinal ini, baru kita pikir di babak final selanjutnya. Dan kita ingin ketemu lagi di sini Mel, bukan untuk perebutan tempat ketiga, tapi kita bakal di sini lagi sampai di babak final. Final, juara. Juara satu. Amin. Oke. Untuk Tribuners boleh di komen ya di YouTube Tribun Sumsel, Sri Puku. Berapa prediksi Anda? 1-0 atau 2-1? Terserah, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang? Kita berharap tetap Indonesia yang menang dan bisa bertemu kita bertiga aja ya. Betul. Di babak final, bukan di babak final, jangan di babak yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Adi Arya. Saya Teguh. Sampai jumpa. Yuk, agak ke situ dikit Kak. Nah, dah. Tes. 3, 2, 1.
Hai Tribuners, hari ini kami bertiga balik lagi dengan saya Melisa. Saya Odi Arya. Saya Teguh. Hari ini kami balik lagi membahas Indonesia lawan Uzbekistan. Akhirnya Semifinal. semifinal masuk. Prediksi Berarti- Kak Odi dan Kak Teguh. Teguh. Akhirnya Berarti kita berhasil. ketemu lagi Ya, berarti kayak kata Kak Teguh, kita ketemu lagi membahas tentang timnas Indonesia. ya timnas Indonesia U23 Kak ya, Ya. bukan timnas senior. Timnas U23 lawan Uzbekistan malam ini jam 9 kalau waktu Iya, Indonesia betul. ya. Indonesia. Ya. Pertama-tama kita mau bahas tentang performa tim kita dulu Kak. Timnas Wow. Indonesia dulu Kak. Ya, dari Kak Odi. Siap. Gimana Kak? Wow. Dari penalti yang sepanjang itu, yang drama Hatner, drama gol tak jadi, segala macam, gimana Kak? Wow. Mungkin ini puncak dari permainan kita ya, menang lawan Korea Selatan kemarin. Kita tahu sendiri beberapa kali kita di awal kita sempat kecolongan, gol duluan ternyata offside. Benar. Dan juga kita sempat unggul, dibalikan kembali. Lalu kita hampir terjadi di titik balik di Justin Hubner gagal tendang penalti, dan alhamdulillah bukan kita katakan ini Dewi Fortuna ya, keberuntungan, tetapi ini memang usaha kita, usaha timnas kita selama 120 menit plus penalti 11 kali itu tetap semangat, tetap fight untuk membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia kali ini, Melisa. Keren. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini Kak ya, banyak drama-drama juga kan di pertandingan itu, gimana Dewi Kak? Fortuna, keberuntungan itu harus didasari dengan kerja keras. Bener. Kerja keras timnas Indonesia, ya itu hasilnya membawa kita ke semifinal dan sedikit lagi untuk tampil di Olimpiade. Amin. Seperti itu. Nah, bicara soal lawan Korea Kak, kan Korea kan pelatihnya, asisten pelatih lebih Betul. tepatnya, ngerasa kalau mereka tuh tidak dibantu, pemainnya banyak lokal Kak, banyak pemain bukan lokal juga, maksudnya bukan yang tidak main di- di klub. di luar. Iya. Betul. Dia ngerasa kalau mereka tuh gara-gara itu salah satunya pemain yang di klub luar tidak main, dan banyak juga netizen yang kecewa Kak dengan dengan pelatihnya gara-gara kalah dari kita yang ranking FIFA-nya 134, mereka Jauh ya. jauh kayak Jauh itu Kak. sekali. Gimana Kak itu Kak? Inilah menariknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Melisa. Ya, siapa tahu, siapa sangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tidak usah berkaca jauh-jauh. Kita lihat coba di Piala Dunia kemarin, siapa sangka Maroko bisa sejauh itu sampai semifinal. Dan kita tidak tahu juga di Piala Dunia kemarin sekelas Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang saat itu juara. Nah, itulah uniknya sepak bola. Jadi itu semua hanya sekedar teori bagi orang yang kalah ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita kalah, Alasannya, itu pasti selalu jadi alasan. Pun begitu untuk itu tidak berlaku bagi untuk tim yang menang, Melisa, menurut saya. Iya. Nah, Di Korea Selatan sendiri kan tercatat ada juga pemain luar negeri kan, dua pemain. kalau Tapi nggak salah. tidak ini Kak. Tidak, bukan pemain inti, tapi hanya ada dua Iya. yang pemain di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Tidak diizinkan kata asisten itu. Yang lain tidak diizinkan, tapi yang dua itu ikut bermain di itu, tapi ya performanya biasa-biasa biasa aja aja. seperti itu. Ada dua pemain luar negeri yang dibawa di Korea Selatan dibandingkan kita ada 6 pemain dari luar negeri kan seperti itu. Ya memang dari segi permainan yang kita tidak kalah dari Korea Selatan. Dari kelompok umur ya, jatuhnya kelompok umur itu memang antara tim Indonesia dengan tim-tim di luar negeri, memang di tim-tim di Asia lainnya itu yang memang tidak terlalu signifikan gapnya, berbeda dengan timnas yang senior ya. Benar-benar. Apalagi kalau Jauh, agenda FIFA yang memang pemain-pemain yang di luar negeri itu bisa tampil semua, itu memang gapnya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau di kategori umur itu tipis-tipis saja selisih permainannya. Jadi ya lawan Uzbekistan, Korea Selatan ataupun siapapun lawannya, selagi kita komplit, insya Allah bakal bisa menang lawan tim-tim itu. Tapi dalam pertandingan ini kan kita harus kehilangan Rafael Struijk ya. Iya, itu akumulasi kartu Kuning, Kak, ya? kuning Kartu kedua. kuning. Itu pantasnya siapa Kak? Bicara soal ini ya, ini kita sambungkan ke Struijk yang kebenaran dibahas oleh Kak Teguh. Yang akumulasi kartu kuning itu pantasnya siapa main pengganti Struijk ini? Cukup menarik, Melisa, untuk malam ini. Kita memiliki 3 pengganti Rafael Struijk yang kita tahu sendiri di laga melawan Korea Selatan itu sangat heroik sekali ya, benar. dengan 2 2 kali golnya ngegol. plus 1 penalti. Setelah diomongin Elkemper. Iya, El Clember itu ternyata tidak berpengaruh dengan seorang Rafael Struijk. Gimana? Jadi kalau kita melihat
apa yang terjadi malam ini, saya bisa memprediksi Sintayong bakal lebih mencondongkan bermain menggunakan James Kelly Destroyer ya. Kita tahu sendiri James Kelly Destroyer sempat dipasang pertama ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri tipikal pemain Uzbekistan ini memiliki tubuh yang tinggi, Melissa. Jadi kalau kalau kita bermain dengan menggunakan Ramadan Sananta yang mainnya tipikal striker penunggu di mulut gawang, itu pasti sulit. Karena apa? Kita lihat di fase grup ini Sintayong lebih menyukai pemain-pemain yang cenderung mobile seperti Rafael Struijk. Artinya ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain, ini saya lebih memprediksi akan turun James Kelly Destroyer membantu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman malam ini, Melissa. Apalagi kan Sintayong ini di ajang Piala Asia ini kan memang tidak ada yang menempatkan striker murni, semuanya saling isi formasi, dan kalau istilahnya itu false nine ya, tidak ada striker murni. Mungkin yang James Kelly Destroyer itu bisa jadi alternatif, apalagi ya dia tuh kan sekarang mainnya ngotot dibanding Sananta. Mungkin kalau Indonesia amit-amit tertinggal, bisa jadi Ramadan Sananta ini turunkan. Tapi kalau hoki kan sudah beberapa kali diberi kesempatan kan, tapi yang mainnya kayak itu terus masih underperform ya. Underperform ya. Dan yang terakhir kemarin pas melawan Korea Selatan kan dia tidak diturunkan juga kan, Kelly yang diturunkan sama Ramadan Sananta. Ya mungkin James Kelly Destroyer bisa turun menggantikan Rafael Struijk, dan yang lain mungkin tidak ada yang berubah ya. Komang dan Rio Fahmi mungkin seperti itu. Tapi emang kalau di sisi kanan lagi jelek ya. Betul. Kak, gimana Kak? Itu lagi dibicarakan juga nih oleh netizen right back kita ini. Betul sekali. Jadi Melissa, yang unik ya, yang hebatnya tim kita di Piala Usia 2-3 kali ini, Melissa, kita ini adalah tim dengan satu kesatuan, Melissa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini memang membangun dari bawah ke depan ke belakang. Itu yang sangat diakui oleh timnas Korea Selatan. Mereka bilang kita ini tidak ada satu atau dua pemain yang menonjol, tetapi kita ini semua dalam satu kesatuan. Tetapi menyinggung kembali ke posisi bek kanan, ini memang menjadi catatan besar Sintayong dari laga pertama, Melissa. Ini sangat terbukti sekali. Iya, betul sekali, sangat sering dijebol dari sisi kanan. Yang saling terlihat sekali itu adalah saat melawan Australia. Bisa kita bayangkan Sintayong melakukan 2 kali pergantian di posisi yang sama. Fajar Faturrahman diganti. Benar. Nah, artinya kan sangat jarang sekali seorang pelatih melakukan hal demikian ketika memang posisi itu tidak urgent. Nah, ini menarik dinantikan malam ini. Siapakah yang bakal mengisi posisi bek kanan dan full bek kanan? Ini yang mesti jadi perbincangan netizen malam ini, Melissa. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari perform posisi bek kanan masih tetap menjadi Muhammad Ferrari ya, karena dia mempunyai strength dan kekuatan, tetapi tetapi dia memang sedikit emosional, orang yang berbeda dengan Komang Teguh dengan yang sedikit kalem, tetapi dia sering lewat kalau diajak lari, diajak body balance, dia lebih kalau menurut saya lebih okean Muhammad Ferrari ya untuk di posisi bek kanannya. Terlebih Uzbekistan itu belakangan ini yang di Piala Asia banyak penyerang dari sisi bek kiri ya, bek kiri yang gondrong itu overlappingnya terus menusuk membantu lini depan dari Uzbekistan. Jadi lini belakang, khusus sebelah kanan Indonesia memang jadi sorotan ya. Iya benar. Terlebih ya itu tadi banyak gol-gol Uzbekistan itu yang diciptakan peluangnya dari wingback kiri yang ke atas kan, inverted fullback yang masuk ke tengah seperti itu, dan lini depan Uzbekistan walaupun tidak tajam tapi perolehan golnya kan banyak ya. Kalau dari kategori striker, memang strikernya tidak tercatat di top skor ya. Tapi dalam 4 kali pertandingan sudah 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, luar biasa tanpa kebobolan. Tapi kayak Korea lah Kak. Iya, itu bisa jadi sebagai motivasi dari timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Karena media Prancis juga, atau kalau nggak salah media Australia juga bilang kita ini tim pengacau Kak. Betul. Iya, dari 17 pertandingan kalah ya Korea lawan Indonesia. Nah, ini Uzbekistan 16 pertandingan ya. Nah, ini yang tidak terkalahkan. Tapi banyak netizen yang ini Kak takut, ibarat kata sama Uzbek ini khawatir karena licik. Itu tadi ya, itu tadi Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan pas pertandingan ini Kak ya, pas pertandingan dengan Arab ya lumayan jadi banyak perbincangan. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya, semoga ini bukan anti klimaks ya, Melissa, dari pertandingan kita
dari performa di 4 pertandingan kita sebelumnya, Melisa. Saya rasa yang patut kita apresiasi di timnas U2 kita di U23 kita tahun ini, di tim kali ini adalah semangat juang, Melisa. Semangat juang dan mental. Itu yang selama ini tidak kita punya, Melisa. Sangat kita apresiasi. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Australia, kita beberapa kali ketinggalan, beberapa kali jatuh, tetapi mental pemain kita Keren, kan? naik lagi, bangkit lagi. Itu yang membuat tim ini sangat solid, Melisa. Ini yang membuat masyarakat Indonesia sangat menumpukan harapan, menumpukan asa. Kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan Olimpiade, Melisa? betul Itu sekali. judul kita saat ini sangat bagus sekali. Saatnya Olimpiade. Saatnya Olimpiade, benar sekali. Itu gimana, Dari Kak? kategori umur ya, Benar, Uzbekistan dan Indonesia itu sudah 3 kali bertemu tanpa pernah menang ya. 2 terakhir waktu di 3 pertemuan terakhir ya? 3 pertemuan terakhir dari kategori umur, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan terakhir mereka bertemu itu di Asian Games saat timnas U24 saat itu, bukan U23, diasuh oleh Indra Sapri. Dan pemain yang tersisa itu yang sekarang ini ada 7 orang. Iya, tapi yang intinya Hernando, Rizky Ridho ya. Hanya itu yang di starting 11. Dan yang dulu kan kita kalah lewat 120 menit itu, bedanya tidak ada pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino, tidak ada. Pokoknya pemain-pemain yang di luar negeri tidak ada. Dan sebagian besar dari Uzbekistan malah tampil yang saat mereka meraih medali perunggu di ajang itu. Dan ini ya kesempatan, berarti dari pemain kita bukan meremehkan yang lain ya. Pemain kita yang seadanya tanpa pemain luar negeri, kita mampu menahan 90 menit dan kalah 2-0 di 120 menit, ya kita bisa dong menang melawan Uzbekistan yang memangnya sebenarnya dari individual itu tidak ada yang terlalu istimewa, tapi pemainan timnya mungkin bagus. Dan patut kita jadi sorotan juga lawan-lawan yang dihadapin Uzbekistan di kualifikasi di fase grup juga tidak bukan tim-tim hebat seperti kita ya. Ada Kuwait dan Arab Saudi lah, Kak, hebat juga. Itu kan baru di babak final. Ada 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Malaysia. Dan itu satu grup ya? Iya, satu grup. Dan ini mungkin Vietnam dan Malaysia berdoa untuk menangan kita untuk membalaskan kekalahan mereka ya. Benar. Kak, kita waktu itu belum bahas wasit, Kak. Wasit Evans ya kalau nggak salah yang dari Australia, Kak ya? Betul. Sebelumnya ditakuti karena takutnya kontroversial. Benar. Ternyata bermainnya adil ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, ini wasit utama balik lagi, Kak, wasit VAR yang dari Thailand. Yang dari Thailand yang kontroversi dari Qatar yang kita lawan Qatar, Kak. Terus wasit utamanya ada Shen Yihao dari Cina. Itu bahas wasit nih, Kak, gimana? Bahas wasit. Nah, ini bisa kita katakan apa yang kita takutkan kemarin tidak terjadi ya, Melisa. Wasit Shaun Evans yang di mana kemarin selalu digadang-gadang kontroversial akan tidak memihak kepada Indonesia, ternyata justru tiga VAR yang diberikan oleh Shaun Evans menguntungkan kita, Melisa. Di mana pertama gol Korea Selatan dianulir, kartu merah pemain striker Korea Selatan dan Justin Hubner. Nah, itu sangat menarik, Melisa. Nah, artinya kita tidak harus melulu tergantung dengan wasit. Memang di laga kali ini salah satu wasit yang sangat dikecam netizen Indonesia sampai sosial media. Betul sekali. Wasit VAR. Benar. Karena dia dicari karena kita tahu sendiri di laga pertama kita dirugikan lawan Qatar kan. Benar sekali. Tetapi saya lihat, kita jangan takut, jangan banyak ketakutan lah. Pokoknya kita tetap bermain apa adanya, nothing tulus, bermain dengan satu kesatuan, bermain dengan kolektivitas dan keluarkan seluruh kemampuan yang kita punya, Melisa, dan tidak mungkin kita bakal melangkah ke final. Saya sangat yakin malam ini, Melisa. Karena Sintayong juga percaya diri, Kak ya? Tapi kan ternyata bukan hanya waktu pertandingan melawan Qatar wasit VAR itu memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya kontroversi juga terjadi saat timnas Indonesia melawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kan wasit VAR-nya yang dia tidak nunjukin ini, Kak ya? Garis offside. Iya, benar. Itu kan terkena itu lagi. Itu juga jadi sorotan. Jadi sorotan juga tuh. Sorotan dan keluhan Sintayong. Tapi ini pertandingan berbeda mungkin. Siapa tahu dia sudah berubah.
Yang penting kita intinya permainan. Lah Qatar lah, Irak ini pun. Ini lawan Uzbekistan. Yang pasti Indonesia harus bermain bagus pada pertandingan ini ya untuk menciptakan sejarah bagi Sintayong juga yang untuk Sintayong kan lagi-lagi mencetak sejarah Kak. Betul. Mencetak sejarah tuh, tapi dia minta maaf Kak. Kayak ini kan di sini. minta maaf saat lawan Korea ya. Ya, setelah menang ya. Sendiri ya. Setelah menang, sebelum menang minta maaf terus. Bukan, saya bingungnya gimana dia mudik nanti nih Melisa. Bahaya nih kalau dia mudik. Bahaya betul. Tapi ternyata netizen Korea menyadari Kak. Mungkin karena dia negara maju tadi Kak ya, jadi SDM-nya Rendah, bukan rendah lagi ya. Jadi mereka itu mendukung Sintayong untuk bisa Membawa biar Indonesia. Juara apa? Piala Asia U23 ya. Benar, tapi Sintayong juga bilang kalau dia percaya diri Kak dengan tim kita ini. Itu gimana Kak? Terus tentu, ini juga, maaf, dia juga bilang baru-baru ini preskon yang semalam dengan Witan kan, kalau dia bilang kalau dia bakal main tuh ya kayak kata-kata nothing tulus, maksudnya yang nggak ada pressure tinggi segala macem. Itu gimana Kak? Inilah yang menarik dari Sintayong Melisa. Dia selalu tampil dengan rendah hati, tetapi di lapangan dia berbeda dan kegarangannya Melisa. Tetapi itu yang tadi saya bilang kembali lagi Melisa. Ini saat ini malam ini seluruh publik pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia ini sedang gegap gempita Melisa. Sangat nobar di mana-mana. Nobar di mana-mana. Jadi obrolan di mana-mana. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong membawa Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita tahu Melisa, yang sangat bikin kita merinding ini Melisa. Kemarin itu para pengusaha memberikan bonus Melisa 23M. 23M. Itu secara spontan. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia mulai dari kalangan bawah, tengah hingga para pengusaha sangat bangga dengan timnas ini Melisa. Jadi benar apa kata Sintayong, kita harus nothing tulus, tetapi kita harus bermain dengan semangat juang agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia ini Melisa. Apapun hasilnya nanti kita terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan semangat juang, kita adalah negara yang kuat, negara yang besar. Timnas Merah Putih kita Melisa. Di luar pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ya, Sintayong ini ternyata belum secara resmi perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Hanya memang lisan saja. Lisan PSSI sudah bakal memperpanjang Sintayong dan Sintayong ya bakal menerima. Tapi fun fact-nya ternyata timnas Qatar itu berani membayar 2 kali lipat Sintayong untuk melatih timnas. Baru-baru ini? Baru-baru Ada godaan berarti ini. Memang mereka Serius Kak? Iya, karena mereka percaya Sintayong ini bisa membawa timnas Qatar untuk tampil lebih bagus lagi. Berarti dengan bukti bahwa Sintayong memang pelatih Tapi bagus. sayangnya Sintayong, tapi kan Sintayong sudah secara lisan ya. ngomong juga kan dia ngomong Kak. Sudah deal ya bahasa Iya. kita. Tapi walaupun belum tanda tangan kontrak, tapi kan dia juga pernah bilang bahwa saya ditawari tim di Asia dengan bayaran 2 kali lipat. Qatar itu. Ternyata Qatar itu presiden PSSI-nya Qatar. Iya, Federasi Sepak Bolanya Qatar yang bilang bakal bayar 2 kali nilai dari PSSI. Walaupun PSSI sendiri kan tidak merilis ya berapa harga, tapi kebelakangan dikabarkan gaji Sintayong ini 2 miliar per bulan. Berarti sekitar itu untuk gaji dia sendiri, bukannya staf-stafnya lain. Gaji dia sendiri belum Hampir 2 kali lipat ya. Kalau Sintayong dikatakan 1,1. Iya, sekitar itu pokoknya. Berarti ya harap-harap cemas juga, tapi dengan dia bilang siap memperpanjang kontrak ya mudah-mudahan. Intinya dia sangat dicintai publik Indonesia walaupun ada yang kontra sedikit-sedikit. Ini. Nah, ini menarik kita bicara Buntoel Melisa. Jadi di pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, sekelas Buntoel yang selama ini dicap nyinyir aja itu sangat memuji dengan permainan kita. Tetapi dengan tanda kutip dia masih ada bilang tentang keberuntungan ya. Tetapi secara tidak langsung dia itu memuji. Tetapi malu aja mungkin Melisa. Dia mau tarik omongan dia sendiri kan. Itu terus-terusan dibahas itu juga Kak. Iya betul. Selain timnas Indonesia yang dibahas, dia juga dibahas, nggak kalah maksudnya. Mungkin kalau nggak ada Bung Toel juga nggak seru. Nah ini menariknya di Indonesia ini sangat menarik. Kalau seandainya benar kata Melisa tadi, kalau kita hanya datar-datar saja, tidak ada seorang Bung Toel yang notabene di kontroversial, mungkin tidak semenarik ini Piala Asia. Benar. Tidak ada perbincangan, tetapi kalau kita tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengkritik, tetapi yang membuat netizen itu geram atau bingung,
performa Indonesia ini sudah sangat bagus loh. Tetapi kenapa kurang di mata seorang Bung Toel? Artinya dia ini udah banyak yang netizen menilai Benar. Bung Toel ini bukan lagi menyerang timnasnya, ini Tapi lebih ke ke individu personal Sintayong. Sintayong, benar Nah, sekali ya. semoga cuman kita bisa katakan doa itu sekedar gimmick yang membuat Benar-benar. Indonesia ini semakin maju sepak bolanya Indonesia. Tapi ada baiknya juga ada Benar. Bung Toel karena ada balancing ya Iya. antara pro dan kontra. Jadi tidak Sintayong tidak berpuas diri dengan Benar, hasil benar, pertandingan benar, sekarang. benar. Harus ada oposisi, Harus ada ya. oposisi. Bahaya kalau itu semua. Ini semua kan dia bisa tinggi hati, dia permainan kita bisa jadi dari naik langsung turun prosot. Ini kan ada balancing, ada yang mewanti-wanti agar Sintayong itu tetap bermain, pasukan Sintayong yang tetap bermain bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, walaupun mungkin diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat Iya. netizen agak Sakit hati. coneh. Aneh. Nah ini Kak, sebenarnya ada wartawan kita dari Indonesia nanya ke Sintayong kan, kalau kita terakhir tuh 68 tahun lalu. 68 tahun lalu, itu masih Dan India itu Belanda kan? satu-satunya. India Belanda masih Itu, kayak Iya. itu Indonesia sudah. Sudah Indonesia? tapi Oh. dan itu satu-satunya. satu-satunya. Ya, satu-satunya Indonesia Olimpiade. Dan ini kata Sintayong, menghadapi semifinal ini saya sendiri tidak memiliki beban seperti yang saya katakan tadi Kak. Enjoy the moment saja. Jadi tahun ini saya ingin membuat tim Indonesia bisa bermain lagi di Olimpiade. Berarti memang ada target Target ke pribadi. Olimpiade kan, ke Olimpik. Tetapi kan target pertama sudah terlampaui Indonesia sampai ke perempat final. Ini- Anggaplah ini bonus lah Benar. kalau sampai. Semifinal target pribadi Betul. kita, Kak. Tetapi kalau kita sudah sedekat ini, bukan tidak mungkin kita harus meraih lebih tinggi. Benar-benar dengan tim yang Betul. seperti ini Kak ya. Dan ini kembali lagi seperti kita waktu lolos babak 16 besar Piala Piala Asia. Asia itu kan beberapa keberuntungan menaungi karena Benar, bukan benar. hanya kemungkinan kita lolos itu kan banyak mengharapkan pertandingan-pertandingan dari sekian kalau misalnya 4 atau 5 kemungkinan dan ada satu yang masuk, dan ini untuk kita ke Olimpiade ada 3 kemungkinan nih. Ada 3 Ya, andai kita kalah dari sini kita masih ada perebutan Lawan juara juara ketiga. ketiga dengan Irak ya. Irak atau Jepang kalau kalah. Kalau Irak. kalah lagi masih ada lagi The Guinea ya? Iya, Guinea. Itu di kualifikasi. Berarti ada 3 kemungkinan, Masih ada 3 kesempatan. Ada asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Masa dari 3 tidak ada yang masukkan satu kan? Semoga Semoga saja. saja, semoga saja. Nah ini juga Kak, setelah Indonesia menang sempat heboh juga itu kapten kita yang senior Terus Jordi Asnawi. Asnawi sempat ngetak Bung Toel tadi kan. Oh, iya, Bung iya, Toel iya, tadi iya. Kak, karena prestasi Sintayong yang ini kan. Nah itu juga banyak yang membandingkan kan timnas senior track back-nya bagus-bagus kan Kak. Ada Ya, Sandy Asnawi, Walsh. ada Sandy Walsh kan Kak. Iya, siap. Nah untuk timnas U23 ini kan tadi kita sudah bahas masih perlu ini ya Kak ya, perlu di perubahan ya dalam right back ini untuk posisi Iya. back kanan ini Kak ya. Nah jadi kalau kata tadi lebih ke Ferrari gitu ya. Iya. Nah, jadi Melissa, kalau kita tarik lagi sendiri, sebenarnya puncak performance kita di Piala Asia 23 ini Melissa bukan ujuk-ujuk datang karena keberuntungan. Sebenarnya kalau kita teliti